Selamat datang untuk Bapak Ibu sekalian. Kita masih menunggu para peserta yang lain yang sedang di-screening oleh panitia untuk bisa bergabung dalam Aptiknas Merdeka IT Indonesia yang pada sesi tanggal 6 Agustus kali ini akan membahas tentang blockchain. Kita akan berusaha membuat ruang virtual Zoom meeting ini penuh dahulu, baru kita relay ke YouTube. Jadi kita masih menunggu para peserta yang lain yang akan segera bergabung dalam kegiatan kita pada siang kali ini. Kita akan memulai pada 14.15, 6 menit lagi. Kita masih menunggu para peserta yang lain yang akan segera bergabung dalam kegiatan kita pada siang kali ini. Selamat datang Bapak Ibu sekalian di acara kita pada siang kali ini, Aptiknas Merdeka IT Indonesia, yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pengusaha TIK Nasional atau Aptiknas dan bekerja sama dengan eventcerdas.com ya. Kita masih menunggu para peserta yang lain yang akan segera bergabung. Tetap mute mikrofon Anda sampai kita akan memulai acara kita 5 menit lagi. Sudah ada 40 partisipan yang bergabung dalam Zoom meeting kita pada siang kali ini. Kita masih menunggu kehadiran rekan-rekan yang lain yang akan segera bergabung bersama dengan kita. Silakan tetap mute mikrofon Anda. Kita akan memulai kegiatan ini 4 menit lagi. Saya akan sharing beberapa video sambil kita menunggu peserta yang lain.
Selamat datang Bapak Ibu, kita masih menunggu peserta yang lain. 2 menit lagi kita akan segera mulai acara kita. Kita masih menunggu peserta yang lain yang akan segera bergabung. Di Merdeka IT Indonesia, kegiatan kita pada siang kali ini merupakan rangkaian dari 4 event, virtual event, yang akan membahas berbagai produk dan solusi terkait dengan memerdekakan IT Indonesia. Jangan lupa kita masih ada 3 virtual event lagi yang Bapak Ibu bisa ikuti, rekan-rekan bisa ikuti di minggu-minggu ke depan, ya, tanggal 13, 19, dan 27. Biasanya kita selalu lakukan di tiap Kamis, kecuali hari Kamisnya ada hari libur, kita coba geser 1 atau mundur 2 hari. Jadi pastikan rekan-rekan sekalian sudah juga ikut mendaftar untuk di event selanjutnya di tanggal 13, 19, dan 27 Agustus. Kita akan membahas tentang EduTech minggu depan, kemudian kita akan membahas tentang database dan aplikasi Indonesia di tanggal 19, dan terakhir tentang data center dan cloud ya di Indonesia. Kita membahas tentang bagaimana kita memerdekakan IT Indonesia. Baik, sudah 14.15 ya. Mohon izin kita akan segera memulai kegiatan kita. Masih ada yang akan segera bergabung. Baik, kita mulai saja. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan kita dapat bertemu kembali dalam kegiatan rutin kita di setiap hari Kamis siang, dan kita memasuki bulan baru di bulan Agustus, bulan kemerdekaan kita. Kita akan membahas secara khusus tentang Aptiknas Merdeka IT Indonesia. Dan pada siang kali ini kita akan membahas terkait dengan teknologi blockchain ya. Nanti akan hadir 2 pembicara, kawan baik saya akan hadir untuk sharing tentang bagaimana menggunakan teknologi blockchain ini untuk bisnis ya, dan juga salah satu penggunaannya untuk kopi ya. Jadi ini hal yang menarik yang mungkin juga bisa kita pelajari bersama pada siang kali ini. Nah, mohon izin sebelum kita memulai, seperti biasa saya akan membawakan opening terlebih dahulu untuk kita semua. Saya ingatkan lagi, ini adalah virtual event rules kita ya, di mana kita harapkan semua peserta menggunakan nama yang terdaftar di event cerdas. Hal ini untuk memudahkan kita untuk membuat e-certificate ya. Untuk nanti Bapak Ibu yang mengikuti acara ini dari YouTube bisa mengisi link kehadiran yang kami sediakan di link deskripsi YouTube. Kemudian tetap matikan atau mute mikrofon Anda selama acara. Untuk Bapak Ibu yang memiliki keterbatasan bandwidth atau video bisa mematikan video. Semua pertanyaan untuk para presenter akan diberikan kepada saya selaku host, moderator, dan peserta yang tidak tertib akan kami keluarkan dari Zoom meeting. Untuk peserta yang mengikuti kegiatan ini via YouTube, karena mungkin saja mengikutinya tidak di jam acara, tapi mungkin setelah dan sesudahnya, dapat mengisi link kehadiran untuk mendapatkan e-certificate di link berikut ini. Ya, untuk link e-certificate ini ada biaya yang dikenakan. Berikutnya, ini adalah kegiatan kita pada siang kali ini ya. Jadi pertama saya sedang melakukan opening ya, kemudian setelah ini kita akan mendengarkan presentasi Vexanium ya terkait dengan peluang bisnis di teknologi blockchain. Nanti Pak Edward Gustav nih, mohon maaf salah lagi nih, namanya kurang U1 ya. Gustav ya. Jadi 14.30, kemudian nanti sekitar 45 menit selesai, nanti 15.15 kawan saya Pak Dedi Yudianto, Pak Dedi Yudian nih nama bekennya Pak Dedi Yudian, selaku CEO Kopi Blockchain ya atau kopiblockchain.io ini akan sharing tentang blockchain dalam sektor komoditi kopi.
Ya, setelah itu kita akan summary, kita kemudian semua pertanyaan Bapak Ibu kita akan bahas di sesi Q&A ya. Setelah itu kita bisa closing setelah selesai menjawab semua pertanyaan Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Oke, jadi itu adalah agenda kita pada siang kali ini. Nah, izin lagi memperkenalkan diri ulang. Jadi saya Franky Christian selaku Ketua Aptiknas DPD DKI Jakarta ya, dan kebetulan juga aktif di beberapa asosiasi yang lain yaitu ASISINDO, Asosiasi Sistem Integrator dan Security Indonesia, dan Asosiasi Cloud Computing Indonesia. Dua aktivitas bisnis yang kami lakukan, pertama terkait dengan PT Kota Cerdas Indonesia dan PT Daya Cipta Mandiri Solusi. Nah, berikutnya mungkin Bapak Ibu ada yang belum mengetahui tentang Aptiknas ya. Jadi Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional ini dibentuk 24 Februari 2017 ya. Ini merupakan transformasi dari asosiasi yang lama yang dulu banyak beranggotakan anggotanya kebanyakan adalah pengusaha di bidang komputer ya. Kemudian kami shifting ke bidang yang lebih luas yang kami sebut dengan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Dan saat ini kita memiliki 29 DPD di seluruh Indonesia dan profil anggota kami adalah prinsipal, distributor, reseller, sistem integrator, software developer, dan konsultan IT ya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang memiliki bidang IT dan punya perusahaan, silakan bergabung dengan Aptiknas. Kemudian untuk eventcerdas.com, di mana Bapak Ibu selama ini mendaftar kegiatan-kegiatan kami, ini dikelola oleh PT Kota Cerdas Indonesia. Kami merupakan anggota Aptiknas sejak tahun 2019, di mana fokus bisnis kami adalah pertama terkait dengan event platform ya yang Bapak Ibu gunakan selama ini, eventcerdas.com. Kemudian kami punya online magazine biscom.web.id. Kami punya layanan untuk robot service, pusat robot, dan informasi ataupun kegiatan-kegiatan tentang Smart City di smartcityindo.com. Oke, baik. Sebelum kita mulai, kita seperti biasa kita survei singkat dulu ya. Jadi ada 2 pertanyaan yang saya minta Bapak Ibu menjawab terkait dengan tema kita pada siang kali ini. Apakah sudah bisa melihat layarnya? Gunakan menti.com ya. Sorry, mungkin layarnya belum kelihatan ya. Oke, gunakan menti.com, kemudian masukkan kode 741532. 741532. Apakah blockchain menurut Anda? Ya, jadi saya melakukan survei singkat yang pertama, apakah blockchain menurut Anda? Silakan akses ke menti.com, silakan akses ke menti.com, masukkan kode 741532. 741532. Apakah yang disebut, apakah menurut Anda blockchain itu ya? Apakah itu uang, menurut Anda blockchain adalah uang digital atau cryptocurrency, atau teknologi server yang terdistribusi, pembayaran digital, ya, atau digital registration system mungkin, atau malah ada digital certification system. Silakan, menurut Anda apakah blockchain itu ya? Mana yang lebih Anda kenal terkait dengan blockchain? Apakah itu uang digital atau cryptocurrency, atau teknologi server terdistribusi, pembayaran digital, digital registration system, atau digital certification system? Jadi beragam istilah ini yang mungkin kita kerap dengar terkait dengan blockchain. Apakah blockchain menurut Anda? Silakan. Sudah 12 orang yang mengisi di menti.com 741532. Silakan. Apakah blockchain menurut Anda? Ya, apa yang Anda ketahui tentang blockchain atau apa yang Anda paling sering dengar terkait tentang blockchain ya? Apakah itu cryptocurrency, teknologi server terdistribusi, pembayaran digital, digital registration system, atau digital certification system? Silakan. Silakan, saya masih menunggu. Sudah 18 orang ya mengisi kegiatan
survei kita, 18 orang mengisi kegiatan survei kita terkait dengan apakah blockchain menurut Anda, ya. Apakah blockchain menurut Anda? Dari 49 orang yang ada di sini, sudah 18 orang. Saya masih menunggu, silakan. Apakah blockchain menurut Anda, ya? Uang digital atau cryptocurrency, teknologi server terdistribusi, ataukah pembayaran digital, ataukah digital registration system, ataukah digital certification system? Masih ada lagi yang mau menjawab? Silakan, saya tunggu sebelum kita masuk ke pertanyaan yang kedua, ya. 1 menit lagi kita tunggu, ada yang menjawab. Akses ke menti.com, masukkan kode 741532. 741532, ya. Oke, hampir quorum nih, baru 21 orang menjawab terkait dengan apakah blockchain menurut Anda, ya. Silakan. Kita masih menunggu pembayaran digital. Oke, sudah mulai ada yang menjawab pembayaran digital, ya. Pembayaran digital. Nanti nih Pak Edward bisa bantu jelasin apakah memang blockchain juga bisa digunakan untuk pembayaran digital, ya. Nanti bisa di-sharing. Oke. Hampir berimbang, kebanyakan bicara tentang uang digital atau cryptocurrency, kemudian teknologi server terdistribusi, ya. Dua itu yang paling banyak, ya. Dari 49 orang yang ada di dalam Zoom meeting kita pada siang kali ini, ya. Oke, saya akan lanjut masuk ke pertanyaan yang kedua, ya. Kita lanjut masuk ke pertanyaan yang kedua. Oke, kendala. Ya, kendala implementasi blockchain menurut Anda apa? Kendala implementasi blockchain menurut Anda apa? Silakan. Apakah itu terkait dengan skalabilitas dari sistem? Apakah itu terkait dengan masalah privacy? Apakah itu terkait dengan verifikasi kontrak? Ataukah terkait dengan keterbatasan storage? Atau malah belum tahu? Ya, saya kasih slot deh, belum tahu juga, ya. Jadi mungkin ada yang justru ikut kegiatan ini ingin tahu, ya. Jadi kendala implementasi blockchain menurut Anda apakah skalabilitas sistem, masalah privacy atau keamanan, ya, apakah kita yakin bertransaksi dengan blockchain platform, atau malah di verifikasi kontrak, ya, kita nggak gitu yakin dengan verifikasi kontraknya atau kendalanya di situ, atau malah keterbatasan storage, ya. Nah, ini juga kalau informasi banyak menyimpan tentang keterbatasan storage atau storage yang kita simpan, apakah itu akan menjadi suatu kendala, ya mungkin. Tapi ada juga mungkin Bapak Ibu rekan-rekan yang belum mengetahui kira-kira bagaimana blockchain ini bisa digunakan untuk bisnis, ya. Silakan. Apakah kendala implementasi blockchain menurut Anda, ya? Apakah terkait dengan skalabilitas sistem, masalah privacy, ya, masalah penggunaan blockchain, ya, terkait dengan masalah privacy, verifikasi kontraknya belum jelas atau tidak jelas atau masih ragu-ragu, keterbatasan storage, ya, ini apakah menjadi kendala, atau malah mungkin belum banyak yang tahu juga, ya. Sudah 29 orang menjawab dari yang hadir bersama kita di 50 orang yang hadir saat ini. Oke, silakan rekan-rekan untuk kita, silakan, masih ada yang mau menjawab di survei singkat kita pada siang kali ini. Kendala penggunaan blockchain menurut Anda, ya. Sebagian besar bicara masalah privacy. Nah, ini nanti Pak Edward bisa bantu jelasin nih, apakah blockchain itu sangat meragukan terkait dengan masalah privacy, ya. Oke, baik, sudah 30 orang menjawab, ya. Jadi itu adalah survei kita pada siang kali ini secara singkat. Terima kasih. Sekarang saya akan langsung masuk ke sesi pertama yang nanti akan disampaikan oleh Pak Edward Gustav, ya. Jadi silakan Pak Edward tampilkan layar dan screen untuk sharing presentasinya. Halo, Pak oke Edward. Pak, Ya, siap. ya. Silakan Pak. Oke, jelas ya? Yes, Oke, Pak. perkenalkan, selamat siang juga buat teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Edward Gustav. Double itu nggak salah nama saya. Ini
email kontak saya kalau misalnya dari teman-teman yang tertarik untuk berkonsultasi atau ngobrol terkait dengan teknologi ini. Oke, so kita lanjut aja ya ke yang selanjutnya. Oke. Kalau kita lihat nih, mungkin di sini saya belum kasih gambaran awal ya. Apa sih teknologi blockchain? Apa sih itu teknologi blockchain itu sendiri? Mungkin kalau teman-teman pernah tahu soal Bitcoin, Ethereum, atau koin-koin aset digital yang pernah ramai diperbincangkan, sampai kalau kita kadang-kadang di naik mobil itu suka di El Sinta kalau nggak salah dia selalu update harga Bitcoin. Wah, Bitcoin itu teknologinya blockchain loh. Oke. Nah, itu mulai banyak miskomunikasi yang sebenarnya terjadi di Indonesia terkait dengan apa itu Bitcoin, apa itu blockchain, apa itu aset digital. Jadi yang mesti teman-teman pahamin adalah terkait dengan blockchain itu sendiri itu apa dasarnya. Oke, kalau ngomongin blockchain itu sendiri, blockchain itu adalah sebuah teknologi. Oke, itu adalah sebuah teknologi. Nah, teknologinya apa? Itu adalah teknologi seperti teknologi database sebenarnya yang terdistribusi dan terdesentralisasi. Itu yang mesti dipahamin. Jadi mungkin buat teman-teman yang non-IT yang ada di sini, mungkin bisa dipahamin adalah ini teknologi database terdistribusi aja yang mesti gampangnya. Kalau database yang terdistribusi itu seperti apa sih? Kalau teman-teman tahu yang konsepnya namanya peer-to-peer, P2P, ya, itu konsep data yang terdistribusi, yang dimana data itu dipecah, dibagikan kepada semua orang yang terlibat dalam jaringan. Kalau kita pernah tahu tuh kayak torrent gitu, download file di torrent, gratisan, bajakan, nah seperti itu. Yang dimana data yang diupload di dalam sebuah jaringan itu didistribusikan dalam bentuk part yang kecil. Nah, kalau di blockchain, data yang masuk ke dalam jaringan blockchain itu adalah data yang sebenarnya tidak dipecah, tapi hanya didistribusikan dalam bentuk fisik yang ukurannya sama. Seperti itu. Nah, tipe data yang akan masuk ke dalam jaringan blockchain kayak apa aja sih? Bisa nggak? Video, audio, teks, dokumen, PDF, atau hal lainnya. Bisa. Di jaringan blockchain tuh bisa. Seperti itu. Dan kalau kita lihat beberapa pengimplementasian terkait dengan teknologi blockchain di Indonesia tuh sebenarnya sudah sangat-sangat banyak. Saya harus bilang sangat-sangat banyak. Kenapa? Pemerintah Indonesia sampai hari ini, khususnya di Bank Indonesia, Bapepti, Kominfo, mereka sudah issued pengaplikasian teknologi blockchain dalam area pemerintahan seperti itu. Maka ini adalah hal yang sangat baru di Indonesia. Oke. Mungkin saya ngambil dari kutipan di siaran dari BNI ya, siaran pers dari BNI. BNI sendiri sejak tahun 2018 sudah mendandatangani MOU ya terkait dengan pengimplementasian teknologi blockchain dalam ruang lingkup bisnis trade finance dan remittance. Nah, bisa dibayangkan bank sekelas BNI sendiri sejak mulai per 2018 mereka sudah sadar bahwa blockchain ini akan menjadi suatu kebutuhan. Dan kenapa harus memilih salah satunya remittance? Nah, mungkin yang bisa dipahamin adalah bahwa kenapa harus targetnya remittance? Di sini, bila kita bayangkan berkembangnya dengan teknologi IT sendiri di Indonesia terkait dengan informasi data yang dilempar dari satu sistem ke sebuah sistem, dari API to API. Nah, di situ mulai sebenarnya banyak problem sebenarnya yang terjadi, yaitu apa? Kebenaran dan keaslian dari request data tersebut. Nah, ketika kita merequest sebuah data, kita anggapnya kalau remittance kan kita merequest sebuah uang yang kita simpan di Indonesia pindah misalnya ke Hong Kong, ke Taiwan dan kawan-kawan. Sebenarnya kan kalau dalam sistem perbankan kebanyakan dalam model konvensional duitnya itu setelah di-request harus dikirim lagi ke Indonesia. Contohnya Indonesia ke Hong Kong, rupiah ke Hong Kong dollar. Nah, di situ dana tersebut itu harus dipindahkan setelah misalnya terjadi konfirmasi untuk memastikan bahwa dana tersebut saldonya tetap sama. Seperti itu. Tapi berkembangnya dengan adanya teknologi blockchain seperti penerapan di BNI sendiri, dana tersebut tidak harus berpindah. Ini yang menarik, tidak harus berpindah. Karena apa?
Karena ada jaminan, karena teknologi ini memfasilitasi untuk menjamin keaslian daripada data itu dan perputaran keuangan itu bisa dicocokkan dengan saldo bank yang ada saat itu dalam posisi live. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya, brand yang sudah kita common, yaitu adalah Toyota. Toyota sendiri, sejak Maret 2020, sudah mendeklar bahwa mereka melakukan pengembangan blockchain untuk melakukan akselerasi terhadap kebutuhan internal dan eksternal di sini. Bahwa yang mesti teman-teman bayangkan bahwa sekarang banyaknya kebutuhan terkait dengan implementasi teknologi blockchain yang diperuntukkan untuk melakukan kolaborasi. Seperti misalnya bayangkan gini, sebuah satu sistem yang dimana sudah ada basic operation yang misalnya ada distribusi data yang datanya tersebut ruang lingkupnya dalam model distribusi kendaraan yang kita ngambil brand Toyota. Nah, dari hal tersebut kita bisa bilang dari Toyota, mulai dari request sampai ke manufacturing, sampai setelah manufacturing dikirim ke distributor, habis itu ke supplier, ya kan? Itu semua ada catatan data atau recordnya yang terjadi di dalamnya. Dan bisa dibayangkan apakah perusahaan sekelas Toyota ini tidak mempunyai mitra di luar negeri atau di mitra di luar Toyota banyak, dan mereka perlu memastikan sistem distribusi pada proses pengiriman barang, assembling, dan mitra-mitra lain itu bisa terrecord dalam sebuah sistem yang mempunyai kelayakan dan sistem keamanan daripada database yang mempunyai standar yang sama dan bisa diakses oleh para mitra. Nah, inilah Toyota mulai sejak 2020 ini menyatakan bahwa kita sudah melakukan pengimplementasian teknologi blockchain. Tapi kalau kita ngomong Toyota di Indonesia, nggak usah jauh-jauh. Toyota Indonesia sampai per hari ini sudah mengimplementasikan teknologi blockchain itu untuk melakukan tracking terkait dengan ini, supply management. Jadi mesti dibayangkan bahwa kalau teman-teman pernah ke daerah Jababek atau Cikarang, Toyota sendiri kan gak mungkin mereka punya pabrik terkait dengan kaca, ban, dan lain-lain. Karena Toyota sendiri di Indonesia sampai per hari ini fokusnya untuk assembling. Gitu. Ada juga di mereka memproduksi beberapa part sendiri. Dan ada beberapa part yang diproduksi oleh mitra. Dan bagaimana cara pengimplementasian teknologi blockchain dalam Toyota sendiri? Ketika misalnya ada request sebutlah 10 Toyota Alphard, kita tahu bahwa dalam satu Toyota Alphard aja bagian-bagian part kaca, ban mobil, setir, dan kawan-kawan itu partnya diproduksi bukan dari satu distributor, tapi dari distributor yang lain. Nah, di sini dengan ada teknologi blockchain memfasilitasi dari request order, dari barangnya diproduksi sampai barangnya dikirim dan di-assembling itu tercatat di blockchain. Tujuannya buat apa? Untuk memastikan performance dan proses terkait tracking dari proses assembling kendaraan itu bisa termonitoring dengan transparan dan baik antara kedua belah pihak. Seperti itu. Kalau misalnya kita mengacu pada sistem to system, itu pasti akan terjadi perdebatan dari sisi pengembangan di sisi layer security. Bagaimana sistem kamu aman nggak untuk data saya ditaruh di sana? Sistem saya aman nggak untuk data saya aman nggak kalau ditaruh di sistem Anda? Nah, terjadi perdebatan seperti itu. Dan blockchain hadir sebagai salah satu teknologi database terdistribusi yang sebagai bridge, sebagai jembatan perusahaan dengan perusahaan itu saling percaya di dalamnya. Seperti itu. Kasus 2019 terakhir Toyota itu adalah recall Toyota Rush yang itu udah buat saya paling cukup mengkagetkan. Kenapa? Karena ada satu part yang sebenarnya mengalami, kalau kita bilang ada sedikit kecacatan dalam sisi produksi. Suka tidak suka terkait dengan problem tersebut, Toyota hampir merecall semua Toyota Rush produksi tahun 2019 itu di seluruh Indonesia. Nah, bisa dibayangkan kerugiannya apa yang akan terdampak.
karena ada proses recall tersebut. Pertama, dari sisi brand. Kedua, dari sisi kemitraan. Ketiga, dari sisi customer. Dan keempat, dari sisi trust. Dari proses tersebut, banyak hal-hal yang sebenarnya dirugikan dari terkait dengan ada problem. Suka tidak suka apa yang dilakukan Toyota sampai melakukan recall adalah bentuk apresiasi kepada pertanggungjawaban kepada mitra atau customer seperti itu. Tapi bayangkan efek dominonya sangat banyak yang terjadi. Maka dari situ yang mesti diperbaiki adalah apa? Melakukan tracking terkait dengan masalah daripada barang tersebut. Apakah barang tersebut atau part tersebut mengalami masalah? Benar atau tidaknya kita juga tidak tahu. Bisa saja part tersebut bermasalah karena terjadi pada saat proses assembling, perakitan, atau masalah produksi. Nah, itu perlu dilakukan tracking. Dan kita perlu adanya salah satu fasilitas teknologi, yaitu blockchain sendiri yang bisa diterapkan untuk saling membridging komunikasi dari produksi, dari proses assembling, dari proses distribusi, dan logistik. Itu harus di-tracking. Apakah pada saat proses assembling ada terjadi problem, misalnya ada mati listrik, atau misalnya masih bermasalah. Nah, seperti itu bisa diisukan menjadi sebuah problem, menjadi sebuah data yang penting untuk dilakukan QC, quality control. Nah, dari situ. Oke, lanjut. Nah, kalau kita ngelihat dari sisi pemerintah di Indonesia, dari Kominfo sendiri, ya, teman-teman di Kominfo sudah bilang bahwa pemerintah Indonesia bakal mengimplementasi teknologi blockchain pada sektor-sektor aplikasi e-government. Nah, ini yang sangat menarik. Kenapa pemerintah sampai sangat tertarik terkait dengan pengimplementasian teknologi blockchain di area e-government? Karena teknologi ini bisa memfasilitasi kebutuhan data dari satu departemen ke departemen lain. Bisa dibayangkan bahwa ini yang paling klasik di Indonesia, bahwa terkait dengan problem dari satu kementerian ke kementerian lain ke kementerian lain, data, kalau kita bilang data yang paling common itu data komoditas seperti cabai, gula, garam, beras, itu di tiap kementerian itu berbeda. Nah, kita bisa tahu bahwa terkait dengan tolak ukur atau bagaimana cara pemerintah Indonesia mendapatkan informasi data tersebut tidak bisa disinergikan saling kementerian. Makanya banyak banget isu-isu bahwa pemerintah Indonesia, salah satu contohnya, melakukan terkait dengan import besar-besaran. Karena bilang, di kementerian ini bilangnya cukup, di kementerian ini bilangnya nggak cukup. Tapi ada kebutuhan bilangnya apa? Masyarakat. Maka import sangat besar masuk ke Indonesia. Karena tidak ada data relevansi yang jelas. Dan yang sangat menarik yang berakibat dengan efek daripada supply yang ada terkait dengan komoditas yang ada di Indonesia adalah apa? Terkait dengan kestabilan harga. Suka tidak suka, percaya tidak percaya, data yang ada di Indonesia yang dipegang oleh tiap kementerian itu juga berakibat pada nilai harga pada komoditas. Bisa bayangkan kalau supply berkurang pasti harga cabai pasti tinggi. Kalau supply berlebih, harga cabai turun. Tapi benar-benaran mana data tersebut? Nah, pemerintah sudah sadar bahwa mereka perlu membenahi terkait dengan data-data yang ada di tiap departemen di pemerintah. Apalagi data-data yang kita butuhkan dari misalnya Pemda, Pemprov, sampai Pemkot, itu perlu disinergikan kebutuhan masyarakat, distribusi, alokasi pencairan dana, bansos yang paling common. Nah, itu perlu kita tracking dengan baik. Dan perlu ada satu platform atau services atau database yang memfasilitasi sinergitas itu terjadi. Nah, bisa dilihat bahwa mulai dari tahun 2018, 2019, dan closing di 2020 per tahun ini, pemerintah sudah sangat besar-besaran mengakui bahwa teknologi blockchain adalah teknologi yang bisa memfasilitasi dan bisa memberikan pembaruan terhadap industrial IT di Indonesia. Seperti itu. Oke, langsung ngobrolin, kita masuk ke basic proses terkait dengan teknologi blockchain. Nah, teknologi blockchain itu sebenarnya terdiri, kalau saya bisa ilustrasikan, dalam 6 bagian. Pertama ada request transaction, validation, terus ada new block added,
transaction complete, keeping the algorithm, sampai create new block. Oke. Jadi basically teknologi blockchain ini super sangat simpel buat teman-teman. Simpelnya adalah teknologi blockchain adalah teknologi database. Mungkin saya sederhanakan aja kata bahasanya. Teknologi database yang terdistribusi. Distribusi berarti disebarkan kepada seluruh server bahasanya. Seluruh server atau seluruh nodes atau seluruh aktor yang berkomitmen untuk mendukung bahwa data ini dijamin dan digaranti oleh seluruh orang di dalamnya. Dan ketika data tersebut masuk kepada proses satu, yaitu request transaction, data itu diproses. Oh, ada nih data yang mau masuk, misal data Edward berbentuk dalam bentuk misal PDF. Misalnya ada request minutes of meeting, atau NDA, atau MOU, atau misalnya ada laporan nilai keuangan. Nah, ketika data itu diproses di dalam sebuah jaringan blockchain, data tersebut masuk ke tahap kedua, yaitu adalah validasi. Oke, validasi itu apa sih? Validasi adalah satu proses di dalam sebuah sistem yang dimana data itu dilakukan pengecekan terlebih dahulu. Bahwa datanya tipenya apa, isinya apa, besar datanya berapa, dan siapa yang menginsert data tersebut. Ketika data itu divalidasi, data itu bukan divalidasi oleh satu service, tapi divalidasi oleh seluruh orang yang berada, atau seluruh server, atau seluruh nodes, atau seluruh aktor dalam jaringan. Bahwa oh benar loh, ini datanya dengan klasifikasi data seperti ini. Jadi ibarat nih kalau ada Edward, ada Pak Funky, terus ada teman-teman yang ada di sini, misalnya ada 10 orang, menerima satu data. Data itu akan dilakukan pengecekan dalam waktu yang bersamaan. Dalam waktu yang bersamaan, ini kata kunci yang paling penting. Ketika data tersebut telah dilakukan dalam waktu yang bersamaan, muncullah ada yang namanya proses ketiga, new block added. Jadi di dalam teknologi blockchain, setiap kali ada data yang masuk, dia akan dibuatkan satu kotak. Kalau kita bisa bayangkan kotak itu seperti apa sih? Ya kotak seperti kotak dus, box, yang dimana kotak dus itu ada kotak arsipnya data kita, yang dimana dia mempunyai nomor khusus. Seperti misalnya gini, pada saat hari ini, tanggal 6 Agustus 2020, jam sekian, misal jam 2.40 ya. Blok yang tergenerate adalah blok nomor 1001. Oke, blok nomor 1001. Nah, di blok 1001 itu menunggu data yang masuk pada saat itu. Oh, ternyata ada data yang masuk loh, masalah pada jam segini, waktu segini, masuk pada block creation atau blok baru, yaitu adalah blok ke 1001. Oke, berarti data tersebut dimasukkan ke dalam di blok. Nah, ketika data tersebut dimasukkan di dalam satu blok, ya blok itu ketika waktunya sudah habis, dia akan mengunci. Oh, saya mengunci data saya yang ada di dalam sebuah sistem saya, datanya seperti ini, klasifikasi seperti oke. Ketika data itu sudah dimasukkan ke dalam satu blok atau satu box, data itu akan menampilkan apa? Hash. Menampilkan kalau bahasa kita kirim barang ke JNE, ke Tiki, ke Gojek, ada yang namanya nomor resi. Nah, di dalam blok tersebut yang udah mempunyai nomor, setiap barang atau produk atau data yang masuk ke dalam sebuah blok itu akan mempunyai nomor resi sendiri, nomor unik sendiri, dan itu bisa dilakukan tracking. Nah, ketika proses itu telah selesai, ya kan, data itu divalidasi, data itu komplit. Nah, masuklah ada proses algoritma yang dimana data tersebut menghasilkan sebuah blok baru. Oke, blok barunya apa? Bloknya adalah 1001. Seperti itu. Simpelnya, proses data yang dimasuk di dalam blockchain, pertama yang sangat menarik, transparan, divalidasi oleh semua aktor. Jadi, waktu, misalnya kalau teman-teman common dengan kata timestamp, atau waktu pencatatan, misalnya kalian taruh nge-create file jam segini, atau taruh data file jam segini, timestamp itu akan berlaku pada semua server yang ada di setiap nodes. Karena apa? Karena kalau kita misalnya ada terjadi edit dalam suatu file, pasti kan timestampnya akan berubah. Seperti itu. Nah, di dalam jaringan blockchain, yang kita amankan itu juga utamanya adalah terkait dengan transparansi, yaitu keaslian daripada tersebut berdasarkan timestamp. Seperti itu. Lalu bagaimana kalau datanya dirubah? Nah, nanti di dalam sistem blockchain, dia akan selalu mengecek, ya ada yang namanya proses sinkronisasi otomatis. Jadi di dalam jaringan blockchain itu, setiap kali ada
data yang masuk ke dalam sebuah jaringan blockchain itu akan terus divalidasi dari blok pertama sampai blok terakhir. Kalau misalnya bagaimana kalau ada terjadi hacking? Misalnya blockchain-nya dihack. Nah, yang dihack itu pertanyaannya apa? Jaringan blockchain itu nggak bisa dihack, tapi yang bisa dihacknya itu nodes-nya. Gitu. Kalau misalnya ada satu nodes atau dari 10, satu nodes di hacking, sistem tersebut akan melakukan auto validation. Dicek lagi, oh ternyata ada data yang berubah nih. Apakah data yang berubah itu berlaku pada semua nodes? Kalau sampai misalnya ada 3 nodes saja yang tidak dilakukan hacking, nodes itu secara sistem blockchain secara langsung memerintahkan kepada seluruh nodes yang menjadi majority untuk memperbarui data tersebut dan tidak mengakui data yang masuk ke dalam jaringan blockchain. Itu yang sangat kuatnya. Seperti itu. Dan berjalan secara otomatis. Oke, lanjut. Nah, kalau kita lihat nih, dalam produk teknologi blockchain, mungkin teman-teman udah tahu yang namanya Bitcoin. Bitcoin adalah produknya dari teknologi blockchain. Ethereum, iOS, Tron, Doge. Nah, Paxanium pun itu adalah produk yang masuk dalam kategori aset digital. Seperti itu. Aset digital atau crypto aset atau virtual currency. Nah, itu sudah diakui di Indonesia. Kalau kita bilang aset digital itu common buat area para trader atau orang-orang yang baru mengetahui teknologi blockchain. Kalau kita ngomong dengan crypto aset, itu adalah satu kata yang sudah diakuin oleh Bapepti. Kalau diakuin sama Kementerian Perdagangan, ya itu sama crypto aset. Kalau yang diakuin sama Bank Indonesia, itu ada yang namanya virtual currency. Tapi apakah produknya sama? Sama. Hanya penyebutannya dan pengilustrasiannya saja yang berbeda. Tapi apakah aset digital atau cryptocurrency, Bitcoin, Ethereum itu aman dan legal di Indonesia? Legal dalam area dan ruang lingkup untuk diperdagangkan. Bagaimana kalau aset digital itu ruang lingkupnya hanya pada area di ini untuk kebutuhan closed loop. Sebutlah closed loop itu seperti aset digital tersebut ditransfer untuk misalnya dari UMKM to UMKM atau misal dari perusahaan ke perusahaan atau aset digital tersebut berputar di dalam area ekosistem di dalam perusahaan. Bisa saja. Gitu. Jadi dalam koin atau token pun klasifikasinya sangat banyak. Nah, lanjut produk yang kedua itu ada yang namanya smart contract. Ini yang paling populer. Smart contract adalah sebuah kontrak atau sebuah logika atau service yang dimana dibuat dalam bentuk digital yang kita tidak perlu memerlukan orang ketiga. Contoh seperti ini. Contoh kalau kita bisa bayangkan, saya dengan Pak Fangki bertransaksi. Kalau bertransaksi kan takutnya saya udah kirim, Pak Fangki nggak kirim. Nah, di situ ada yang namanya smart contract. Kalau kita bilang kalau dalam zamannya di tahun 2000 awal itu kita populer sama yang namanya Kaskus. Di Kaskus tuh ada yang namanya Rekber, yang dimana ada orang yang memfasilitasi untuk dana dikirim, barang diterima, dicek barang-barang udah sama-sama valid, maka dari situ produk itu dideliver. Kayak gitu. Terkait dengan dananya atau proses barter yang terjadi. Nah, kalau di smart contract ini berjalan sudah running by system. Dan tidak ada orang yang bisa menginstruksi ketika smart contract itu dibuat. Jadi kalau saya membuat sebuah perjanjian elektronik bersama Pak Fanki, saya kirimin Bapak uang, Pak Fanki kirimin saya data. Kita lewat smart contract. Nah, di situ smart contract yang akan memproses. Bagaimana saya mengkonekkan dengan smart contract? Kita bisa bikin yang namanya service API. Jadi bisa saja sistem to system bekerja, tapi di bridging oleh smart contract. Seperti itu. Nah, kalau DeFi itu adalah menarik. Ini teknologi yang mungkin populer baru tahun 2019 ke 2020. DeFi ini sendiri adalah decentralized financial. DeFi ini kalau kita bilang salah satu pengaplikasian yang sangat populer itu adalah ini, collateral and saving. Simpan pinjam lah bahasanya.
Loh, kalau simpan pinjam berarti kan sebenarnya ini implementasi yang dilakukan oleh koperasi di Indonesia. Nah, bayangkan sekarang ada yang namanya produk DeFi. Produk DeFi adalah produk yang dikembangkan oleh developer-developer yang ingin memfasilitasi pengaplikasian koperasi dalam bentuk digital tanpa mengkhawatirkan bahwa koperasi tersebut akan kabur atau enggak. Bayangkan sekarang gini, kalau koperasi mungkin saat sampai hari ini Bapak bawa barang, misal ke Penggadaian, Bapak mau minjem uang, Bapak bawa surat uang apa, bawa aset, surat tanah, motor atau kawan, itu dalam bentuk fisik. Tapi DeFi memberikan sajian dalam bentuk aset digital. Seperti Bapak atau teman-teman sekalian atau Ibu sekalian yang ada di sini ingin misalnya meminjam dana dalam bentuk IDR, USDT. Nah, teman-teman di sini hanya cukup mempunyai digital aset dan aset digitalnya digadaikan untuk apa ya bahasanya ya? Dititipkan supaya teman-teman mempunyai jaminan terhadap aset digital atau currency yang teman-teman inginkan seperti itu. Atau modal usaha, takutnya kan teman-teman pengen melakukan peminjaman terkait dengan dana tapi nggak punya dana yang bisa dicairkan dalam bentuk dana lain. Dan di sini itu dalam bentuk pinjam. Dan juga di sini juga di DeFi ada dalam bentuk simpan. Simpan itu sama seperti di bank, ada depositnya. Teman-teman taruh aset digital, teman-teman akan kembali dapat reward dalam bentuk aset digital juga. Tapi ada beberapa layanan di Indonesia yang ada beberapa yang ingin mengembangkan menerima aset digital dan bisa membalikan bonusnya, rewardnya itu dalam bentuk rupiah. Seperti itu. Ada juga. Dan lalu ada produk yang keempat, ada yang namanya decentralized application. Nah, kalau decentralized application sebenarnya ini mirip nggak sama mobile, sama iOS atau desktop? Sebenarnya decentralized application ini pengertiannya paling gampang gini. Ketika teman-teman di sini ada yang terjun dalam bidang developer, ingin tertarik dalam pengimplementasian teknologi blockchain, nah teman-teman sebenarnya sudah masuk dalam ruang lingkup decentralized application, yang dimana sebuah sistem yang sudah berjalan pada area ruang lingkup komunikasi atau sistem data yang sudah terdesentralisasi. Seperti itu. Nah, batas desentralisasinya tuh sampai mana sih? Seperti teman-teman nih ingin melakukan voting online. Kan kalau voting online kan teman-teman harus registrasi dan kawan-kawan. Nah, dengan adanya teknologi voting online di decentralized application, itu teman-teman dengan mudah misal melakukan voting tanpa harus mengkhawatirkan teman-teman ini haknya nggak dapat. Jadi kalau menarik di teknologi blockchain itu ada yang namanya wallet digital. Kalau kita ada wallet digital mungkin common sama OVO, sama Dana, sama GoPay. Tapi itu kebutuhannya untuk melakukan transaksi. Tapi dengan wallet digital yang berbasis blockchain, teman-teman menariknya adalah apa? Teman-teman di situ bisa melakukan interaksi dalam bentuk bukan dalam mengirim sebuah dana, tapi dalam melakukan aktivitas pada umumnya. Seperti melakukan verifikasi, misalnya memberikan voting di dalam satu dompet tersebut. Seperti itu. Tapi komunikasinya itu sudah terrecord dalam sebuah jaringan blockchain. Jadi bisa dipertanggungjawabkan. Kayak misalnya Edward kirim dana ke Pak Fangki, ya kan? Kalau kita ngirim ke kita ngecek di OVO, di Dana, mungkin tidak bisa kelihatan. Yang bisa lihat hanya saya sama Pak Fangki atau si orang IT-nya. Tapi di dalam decentralized teknologi, perpindahan aset saya ke Pak Fangki itu bisa di-track. Apalagi kalau saya melakukan voting. Misalnya voting untuk pilih misalnya ada event yang akan menarik yang akan dilakukan di bulan September, misalnya voting ke teman-teman di event cerdas di Aptiknas. Itu bisa. Jadi itu pun bisa di-tracking menariknya seperti itu. Oke, lanjut. Oke, manfaat teknologi blockchain. Kalau dalam ruang lingkup di sini ya, teknologi blockchain memberikan banyak sekali manfaat. Pertama, transparansi. Kalau kita ngomong transparansi, berarti kan bisa di-track. Kedua, reduce transaction cost. Bisa dibayangkan, kalau misalnya teman-teman di sini ada yang developer membuat satu sistem, connect dengan sistem lain, ke sistem lain, itu kan banyak fee sebenarnya. Contoh kayak di penggunaan layanan payment gateway. Gitu.
udah payment gateway, terus ada menggunakan jasa layanan lagi, itu banyak banget cost-cost yang di sana, terutama cost infrastruktur atau development. Tapi dengan teknologi blockchain, blockchain menjadi bridge-nya untuk segala kebutuhan. Ketiga, faster transaction settlement, decentralized and user net control network. Yang menarik di sini bahwa segala bentuk data, bentuk komunikasi dalam bentuk data, digital asset, digital currency, whatever data yang masuk di dalam blockchain, itu benar-benar dikontrol oleh semua user dan bisa di-tracking. Bukan lagi tergantung pada penyedia jasa layanan atau marketplace atau sebuah orang yang membuat sebuah sistem. Itu tidak bergantung. Jadi sistem-sistem yang kedepannya akan berjalan di dalam teknologi blockchain, dia hanya sebagai communicator dan reader saja, tapi data tetap ada di dalam blockchain. Ini yang menarik. Nah, selanjutnya efficient, auditability, dan traceability. Ya, dengan ada transparansi, kemudahan-kemudahan terkait dengan tracing atau tracking itu sangat mudah untuk dilakukan. Jadi nggak perlu repot-repot minta data, request data, mau minta data aja harus izin. Enggak. Kalau di jaringan blockchain, kita nggak perlu repot dengan birokrasi-birokrasi yang atau administrasi yang terlalu memusingkan. Layer security. Menariknya di teknologi blockchain, ada yang namanya itu multi-signature, yang dimana ketika ada request, itu juga bisa dibantu diproses untuk diberikan otoritasnya. Oke, worldwide adoption. Nah, menariknya karena teknologi blockchain ini bisa dilakukan mass adoption, kita tidak perlu repot-repot membuat satu sistem yang emang kapabilitasnya itu harus worldwide service. Nggak perlu. Dengan teknologi blockchain, sebuah sistem yang saling sederhana, misalnya teman-teman ada yang membuat aplikasi dalam bentuk HTML5 misalnya. Teman-teman connect sama jaringan blockchain, ya kan? Terus pakai smart contract, pakai aset digital. Nah, di sistem tersebut kan yang paling berpengaruh adalah dari ketika kita untuk mulai untuk go growth to worldwide services, yaitu adalah apa? Sekuritasnya kayak apa? Ya kan, mekanisme keamanan sistemnya kayak gimana? Wah, itu banyak problem. Tapi dengan teknologi blockchain itu semuanya di bypass. Karena data dan semua terkait dengan logic dan akses itu semuanya kita taruh di blockchain. Jadi kebanyakan aplikasi-aplikasi ke depan yang akan berjalan di teknologi blockchain itu cuma di front end. Back end hanya buat reader, tapi semua datanya adanya di blockchain. Sampai ke API dan service semua di blockchain. Ini menariknya. Selanjutnya autonomous. Ya, bisa dilihat dengan ada smart contract. Saya sama Pak Fangki ketika bertransaksi nggak perlu repot-repot, Pak. Saya iniin. Saya harus bilang, Pak udah dikirim. Udah running by system. Selanjutnya open, karena di sini sistem datanya open, orang-orang semua bisa melakukan tracking. Distributor arsitektur. Nah, dari distributor arsitektur ini yang memberikan value yang sangat luar biasa kepada penyedia layanan atau misalnya pengembang sistem atau orang-orang yang ikut masuk dalam sebuah teknologi berbasis blockchain. Kenapa? Karena datanya itu udah pasti digaransi sangat aman. Seperti itu dengan teknologi yang disajikan. Fleksibel. Ya, karena teknologi blockchain ini mungkin awalnya database, tapi kebutuhannya sangat bisa dikembangkan untuk banyak sektor seperti itu. Kenapa blockchain? Nah, ini topik yang sangat menarik. Kenapa blockchain teknologi dapat membuka peluang pasar yang baru? Pertama, kalau dilihat bahwa gak cuma koin atau aset digital doang bisa dimanfaatkan, tapi datanya. Blockchain itu yang paling penting itu data. Datanya apa ya? Data banyak dalam bentuk aset digital sebenarnya itu kita kategorikan dalam bentuk data. Lalu yang kedua itu adanya smart contract. Nah, dengan smart contract ini bisa dibayangkan proses administrasi yang ngejelimet itu disederhanakan di sini. Yang ketiga adalah multi signature atau verified. Kalau teman-teman tahu ada yang namanya digital signature, tanda tangan digital seperti itu, mungkin kalau saya bilang itu masih udah ketinggalan zaman dengan teknologi blockchain. Bukannya saya mendiskredit, tapi itu benar-benar. Karena apa? Kebanyakan teknologi digital signature yang sampai hari ini dikembangkan di Indonesia, saya nggak mau sebut nama, itu teknologinya itu masih sistem yang sifatnya centralized, yang di mana tanda tangan Anda atau Bapak atau Ibu atau teman-teman sekalian itu bergantung pada database.
Itu yang membedakan. Kalau di teknologi blockchain, tanda tangan Bapak atau Ibu atau teman-teman sekalian di sini, ini bergantung pada teman-teman punya akses wallet. Jadi teman-teman akan diberikan satu wallet yang mempunyai multifungsi di dalamnya. Bisa mengirimkan aset digital, bisa melakukan konfirmasi, dan bisa melakukan tanda tangan di dalam tersebut. Tanda tangan nanti bisa dalam bentuk signature yang akan diberikan, bisa dalam bentuk tanda tangan, dalam bentuk verifikasi password, atau misal dalam bentuk jenis keamanan lain. Itu bisa di-embed. Itu yang menarik. Di sini, karena teknologi blockchain itu mempunyai, untuk dari sisi user, mempunyai dua akses. Pertama ada public key, ada private key. Bayangkan kalau teman-teman di developer sudah common dengan public key dan private key. Berarti orang-orang yang ada di dalamnya mempunyai akses terhadap data tersebut. Dan public key dan private key itu terjamin, nah ini yang paling penting, terjamin di jaringan blockchain. Kenapa? Karena bisa di-tracking. Kalau misalnya ada pengimplementasian private key dan public key, kebanyakan developer saat ini melakukan implementasi terkait dengan private key dan public key itu yang didaftarkan di dalam sebuah service atau layanan tersendiri. Tapi apakah itu bersifat publik? Tidak. Seperti itu. Apakah bisa diakses oleh mitra langsung? Belum tentu. Jadi itu layanan yang benar-benar terhide. Benar-benar nggak bisa didetek itunya. Tapi kalau di teknologi blockchain, kita nggak ngomong private key ya, tapi public key-nya bisa diakses. Oh benar loh, si Edward ini punya public key sendiri ini loh. Tapi private key tetap itu nanti akan dipegang oleh pemilik terhadap aset tersebut. Jadi private key itu tidak dipegang oleh perusahaan, tapi dipegang oleh perseorangan. Lalu bagaimana melakukan validasinya di sistem? Nah, private key itu akan otomatis bisa divalidasi lewat jaringan blockchain terlebih dahulu ketika dilakukan akses. Oke, multi-signature konsep. Mungkin ini yang saya ajak teman-teman untuk belajar juga bahwa teknologi blockchain bukan ngomong soal koin doang, tapi ada kebutuhan proses data yang bisa menarik di sini. Contoh, kalau kita misalnya pengen ngajuin proposal atau pengen ngajuin MOU, berarti biasanya kan di sini ada tanda tangan manajer atau supervisor atau CEO, ada direksi. Sama, multi signature tuh seperti itu, yang dimana setiap orang mempunyai hak untuk memberikan approval, memberikan signer atau apapun itu yang bisa teridentifikasi. Tapi menariknya di Indonesia ini masih sangat-sangat rentan terhadap yang namanya ini, tanda tangan palsu. Apalagi sekarang kita bisa bayangkan bahwa layanan kartu kredit atau layanan lainnya yang bisa, Bapak kalau mau dapat benefit, Bapak kirimin aja by WhatsApp, KTP, tanda tangan digitalnya, terus ada kartu kredit dan kawan-kawan difotoin. Bisa dibayangkan kita secara nggak langsung membagikan data privacy kita kepada orang lain demi mendapatkan keuntungan yang sepele. Dan kita nggak bisa garansi orangnya itu yang kita dapat kontak dari WhatsApp atau layanan chat lainnya, itu orang terverifikasi, nggak bisa. Tapi dengan ada teknologi blockchain, bayangkan kalau misalnya ada orang yang ingin meminta datanya kita, itu harus memberikan approval. Mereka bisa kontak, mereka bisa lihat kita, cari kita, tapi kita yang memegang hak terhadap data tersebut. Ketika kita approval, data itu bisa dikirimkan kepada mereka. Seperti itu. Nah, di sini, saat ini Vexanium sudah mengembangkan layanan, ada yang namanya Trusty. Nah, Trusty sendiri saat ini di Indonesia, kita mengembangkan layanan khusus untuk melakukan pengamanan terhadap data yang masuk ke jaringan blockchain. Nah, data yang diamankan apa aja sih jenisnya? Bebas. Mau itu baik PDF, mau itu baik dalam bentuk audio, teks, dan lainnya itu bisa diupload di sini. Dan menariknya, di teknologi blockchain ini kita mengkombinasikan dengan teknologi IPFS. Nah, bisa dilihat bahwa di sini ada, saya sudah tandakan 1, 2, 3, sampai 5. Ini adalah tampilan user interface daripada layanan kami. Di sini, Edward sebagai signee, itu di sini posisinya adalah sebagai pengajuser dokumen. Saya kebetulan pada saat beberapa waktu kemarin di bulan Juni, sedang melakukan implementasi dengan teman-teman di developer. Nah, di sini kita mencoba untuk melakukan upload dokumen. Saya meminta izin kepada Muhammad Yuko dan Nurdana sebagai signee
untuk meminta izin terhadap dokumen tersebut. Apakah boleh dokumen ini kita sepakati bersama? Itu kebetulan dalam bentuk contoh dokumen MOU. Gitu. Standar KBL juga. Nah, di sini bisa dilihat bahwa Edward mempunyai public key sendiri, yaitu fax 7AD sekian IJ. Nah, itu adalah autentifikasi ID saya. Dan di sini Muhammad Yuko juga mempunyai public key masing-masing. Nurdana mempunyai public key masing-masing. Dan di sini tercatat bahwa anchor-nya adalah Vexanium sebagai di mana data itu diupload. Dan di sini tercatat di issue-nya juga kapan. Nah, masuk ke bagian ketiga, di sini kita bisa lihat historinya bahwa Edward kapan sih mendatangani, dan ini juga tercatat di dalam jaringan blockchain. Nah, ini menariknya. Setiap activity, baik Edward meminta request sampai menandatanganan, sampai Nurdana, sampai Yuko menandatanganin, ini semua terrecord dalam sistem. Dan terrecord di dalam blockchain. Menariknya seperti itu. Jadi tidak bergantung pada sistem. Kalau sistemnya collapse atau down, apakah saya masih bisa membaca data? Tidak, kalau ini bergantung pada sistem decentralized. Kalau sistemnya decentralized, kita bisa akses tanpa harus mengkhawatirkan sistem down. Di sini ada metadata. Nah, di sini kita bisa menambahkan metadatanya. Metadatanya sendiri itu akan masuk di dalam si data tersebut. Bisa dicek bahwa ini yang menarik. Ketika misalnya kita buat satu dokumen kita upload ya, dokumen misalnya PDF kita upload. Bisa nggak kita mengecek sisipan data metadatanya? Enggak, kadang-kadang kita bisa melihat fisik, tapi di dalam teknologi layanan Trusty, kita akan menyelipkan metadatanya itu di dalam filenya. Tapi harus dilihat menggunakan aplikasi tambahan, supaya mengecek asliannya, bahwa benar nggak nih datanya Edward yang kirim, ditandatangan oleh Muhammad Yuko sama Nurdana. Di sini, di tampilan kelima, itu kita bisa dilihat di view on Vexanium, itu bisa dilihat di jaringan sama di download file. Oke. Saya mungkin ilustrasikan di sini bahwa sebentar. Ya, ilustrasikan di sini bahwa ini adalah bukti catatan bahwa transaksi tersebut sudah ditaruh di dalam jaringan blockchain kita. Di situ ada ID-nya, ya kan, yang sudah saya masukkan di bagian paling atas juga, di Explorer bisa di-track, itu linknya. Terus di bagian bawahnya itu adalah ID, dan di bagian ada yang namanya block number. Block number itu adalah yang saya katakan, ketika data yang akan ada yang mau masuk ke dalam jaringan blockchain, itu akan tergenerate block number yang baru dan mempunyai block time, yaitu kapan sih block number-nya itu terbuat, seperti itu. Sampai di sini terdata itu sampai milisecond-nya. Seperti itu. Oke, sebentar. Oke, lanjut ya. Oke, di sini kita melakukan pembuktian terhadap implementasi teknologi blockchain. Bisa dilihat di sini, ini ada yang sebelah kiri adalah tampilan daripada Explorer yang tadi. Nah, yang di sebelah kanan adalah tampilan daripada transaksi saya. Bisa dilihat bahwa di dalam transaksi di sini, Edward, mungkin kalau kita dilihat di sebelah kiri, di situ tidak ada nama Edward, tidak ada Muhammad Yuko, tidak ada Nurdana. Tapi di situ tercatat bahwa fax 7 ATDBZII sekian itu adalah miliknya Edward. Dan selanjutnya yang fax 5 UDX itu miliknya Muhammad Yuko. Dan yang fax 86E itu miliknya Nurdana. Bisa dilihat bahwa data yang dimasukkan ke dalam jaringan blockchain itu juga terverifikasi, walaupun kita melakukan data yang dimasukkan ke dalam jaringan blockchain adalah data sign-nya. Kita tidak perlu repot-repot membilang bahwa ini Muhammad Yuko atau Fakih Christian atau siapapun di situ. Kita tidak perlu. Hanya sebagai, ini mungkin kita bisa bilang ini adalah sebagai acuan primary key-nya. Tapi ini bisa digaranti di dalam jaringan blockchain. Nah, di sini bisa bayangkan bahwa ketika teman-teman tertarik untuk mengembangkan sistem berbasis blockchain, teman-teman nggak perlu repot untuk bagaimana, wah ini sistem nih kalau saya di hacking bagaimana ya? Udah, konekin aja sama jaringan blockchain, sisipin, kalian issue setiap akun kalian issuein public key sendiri-sendiri, maka setiap transaksi yang ada di sebuah sistem, kalian bisa mengacu pada public key tersebut untuk bisa melakukan tracking. Nah, ini yang sangat enak. Nah,
Di bagian terakhir, di sini pengadopsian teknologi blockchain ini bisa teman-teman lihat sudah sangat-sangat banyak. Seperti itu. Sudah sangat-sangat banyak. Ada DHL, Prudential, SBC, Siemens, Facebook, Samsung. Saya nggak bisa menjelaskan satu-satu semua terkait dengan fungsionalitas daripada pengimplementasian teknologi blockchain pada ruang lingkup perusahaan-perusahaan besar seperti ini. Tapi yang saya bilang adalah bahwa pengimplementasian teknologi blockchain sampai per hari ini adalah sesuatu hal yang baru dan menjadi kebutuhan utama. Nah, ini yang sangat penting. Kebutuhan utama untuk men-solve apa? Men-solve industri data di Indonesia dan data di dunia seperti itu. Kenapa? Karena teknologi blockchain memungkinkan terjadinya kolaborasi multi-platform, ya, multi-corporate, multi-institution, ya, agar bisa saling berkolaborasi tanpa mengkhawatirkan kebenaran dan keaslian data ketika terjadi proses transaksi dalam bentuk apapun. Seperti itu. Oke, sekian itu saja dari saya. Saya kembalikan ke Pak Fangki. Oke, baik. Terima kasih Pak Edward ya. Luar biasa ya Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan tentang blockchain dan bagaimana penerapannya untuk bisnis ya. Jadi ini mungkin yang banyak belum ketahui juga ya. Makanya saya mengundang salah satu presenter kita yang berikutnya Pak Dedi Yudian. Tadi saya lihat sudah masuk ya. Pak Dedi bisa ada suaranya, dites dulu Pak Dedi. Ya. Oke, Pak. Ya, Pak Dedi. Ini Halo Pak Dedi. Susah sekali nih nyari Pak Dedi ini ya, tapi beliau berkenan bisa hadir bersama dengan kita pada siang kali ini. Oke, Pak Edward bisa di stop dulu share screen-nya. Siapa? Saya akan siapkan bahannya Pak Dedi sebentar. Oke, jadi bentar ya Pak, saya siapkan dulu bahannya. Oke, jadi kita mau play videonya dulu ya Pak Dedi ya? Ya boleh, buat perkenalan dulu videonya. Biar seger, soalnya tadi terlalu berat tadi dengan Vexanium, jadi biar seger dikit tonton video. Kalau nggak berat kita sambil ngopi Pak Dedi. Sebentar, saya share screen. Tadi sebenarnya waktu sebelum Pak Dedi join, kita di awal kita udah play video ini sih Pak. Tapi kita play ulang ya. Oke, jadi itu videonya. Sekarang saya masuk ke bahannya Pak Dedi ya. Oke, udah bisa kelihatan Pak? Ya, oke. Terima kasih Oke, Pak. silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Fangki, dan selamat sore buat semua teman-teman dari seluruh Indonesia nih Pak ya, Pak Fangki ya, seluruh Indonesia. Harusnya sih gitu Pak. Ya, semoga nggak ngantuk ya, jam-jam udah sore tadi saya udah lihat teman-teman sudah diupdate mengenai
teknologi blockchain. Jadi mestinya sudah sudah makin cerdas semuanya. Karena dari pertanyaan-pertanyaan yang saya lihat tadi memang masih banyak teman-teman yang masih baru bertanya apa itu blockchain. Jadi tadi udah dijelaskan oleh Vexanium, jadi semoga sekarang sudah jelas. Nah, kita lebih kepada aplikatifnya atau implementasi salah satu produk yang menggunakan blockchain dengan platform, kebetulan bukan Vexanium, tapi kita menggunakan ERC. Jadi itu salah satu aja, kayak misalnya kita punya aplikasi pakai Microsoft atau pakai Linux. Nah, sekarang kita pakai salah satu platform yang ERC yang memang kebetulan di dunia juga sudah cukup banyak yang menggunakan. Jadi sebenarnya bisa pakai apapun, tidak masalah. Tapi kalau Vexanium kan lebih ke produknya Indonesia kayaknya, ya gitu. Jadi sekarang kan lagi eranya kita untuk memperkuat negeri sendiri. Jadi ya kalau bisa menggunakan platform Vexanium ya lebih bagus mungkin. Nah, oke, jadi di sini kita coba lihat bahwa kopi blockchain. Jadi kopi blockchain itu sebenarnya adalah sederhananya kopi yang didigitalkan, kemudian bisa di-tracking. Kayak kita kalau misalnya pesen di Tokopedia, pesen beli-beli barang kan, nanti ada JNE, kita bisa monitor, atau sekarang kita bisa monitor abang tukang ojeknya udah sampai di mana nih. Pesanan saya udah dipesan, udah jalan belum nih. Nah, kita bisa ngontrol si abang Gojeknya perjalanannya dari mana ke mana melalui Google Map. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kalian misalnya minum kopi di kedai kopi, kalian tahu nggak kopinya sumbernya dari mana, kopi apa, ya kan? Nah, itu belum ada trackingnya. Nah, inilah kopi blockchain ini sebenarnya. Secara sederhananya gitu, jadi kalian bisa men-tracking perjalanannya si kopi gitu loh. Sama kayak kalian bisa men-tracking perjalanan abang tukang ojek dengan adanya Gojek gitu. Kira-kira singkatnya seperti itu. Makanya kita sebut kopi blockchain. Ini Fine Robusta, kopi trading platform, dan kita sudah listing. Kalau istilahnya kita sudah daftarkan ini kalau di konvensional kan di bursa efek ya, saham, berupa saham. Kalau kita sudah listing di aset kita di Vogue Delta dan Bamboo Relay lah, semacam kayak bursa efeknya saham, tapi ini bedanya bursa efeknya si cryptocurrency atau crypto commodity atau aset ataupun semua jenis crypto coin. Oke, bisa lanjut. Sampai sini jelas ya, Pak Pangki ya, suara saya ya. Pak Pangki, suara saya jelas kira-kira? Jelas Pak, jelas Pak, jelas. Ya, sorry, takutnya kita kan harus reconfirm ya. Nah, ya. jadi di sini profil saya sekilas ya, saya kebetulan sebagai foundernya Kopi Blockchain dengan logo kopi. Jadi kalau nanti lihat di exchange kita Vogue Delta sama Bamboo Relay, kita juga lagi coba masuk untuk ke BNB juga. Jadi untuk masuk ke beberapa platform besar juga di luar negeri. Nah, saya sendiri sebagai founder dan CEO daripada Kopi Blockchain, kemudian saya juga kebetulan juga wakil ketua tim koordinasi kopi Bengkulu. Jadi saya juga selain juga membangun platform Kopi Blockchain-nya, tapi kita punya pengelolaan kopinya juga sendiri. Jadi kopi kita sendiri di blockchain-kan oleh kita sendiri, sehingga lebih memudahkan untuk koordinasinya dalam mewujudkan uji coba delivery sistem blockchain di dalam industri perkopian. Kemudian saya juga mendirikan Cyberpark Indonesia sudah 20 tahun yang lalu. Jadi kebetulan kalau saya memang sudah bersama Pak Fangki ini, kita sudah 20 tahun malang melintang di dunia IT ya. Sejak kecil gitu ya, sejak mungkin adik-adik atau teman-teman. Saya lihat masih banyak adik-adik di sini yang mungkin juga masih belum lahir tuh Pak Fangki udah sibuk main di bisnis komputer sama IT gitu ya. Jadi sudah asam garam. Nah, blockchain ini hanya, kalau sekarang kan lagi ngetren es kopi susu kekinian. Nah, blockchain ini sebenarnya adalah platform kekinian gitu. Jadi platform IT kekinian, platform IT yang lebih modern, lebih baru, lebih transparan, lebih nggak bisa diutak-atik, ya kira-kira gitulah secara overall. Karena saya lihat audiensnya masih banyak juga anak-anak mahasiswa dan anak-anak milenial gitu. Nah, kemudian juga saya di perusahaan IT lah, ada satu internet service provider dan perusahaan-perusahaan software solution IT lainnya. Lanjut. Nah, di sini kita supaya teman-teman ada gambaran sedikit bahwa kita ini adalah penghasil kopi nomor 4 terbesar di dunia. Jadi kita boleh bangga juga kita produksi kopi yang luar biasa besar, tapi konsumsi kita masih kecil karena kita masih banyak minumnya kopi-kopi saset ya gitu. Jadi memang kopi saset yang bukan original 100% kopi.
Jadi masih yang kopi essence lah istilahnya. Jadi kopi sintetis itu masih disukai oleh majority, hampir 95% anak-anak mahasiswa yang kalau lembur kuliah itu masih minum kopinya kopi sintetis itu tuh. Nah itu juga ibaratnya kalau mobil kalian atau motor kalian diisi olinya bukan oli yang original gitu kan. Nah kira-kira jalannya mantap nggak gitu untuk ngegasnya. Nah ini juga ke depan kalau udah tahu dengan kita ya kalau bisa carilah kopi yang memang original gitu. Nah, melalui dari mana original sama tidaknya tahu dari mana? Ya, melalui kopi blockchain kalian bisa tracking dengan QR code, nanti bisa akan diketahui mana-mana mitra-mitra kedai yang menggunakan kopi blockchain kita. Nah, itulah tujuannya kita membangun ekosistem enterprise resource planning dari hulu sampai hilir. Nah, Indonesia penghasil kopi nomor 4 terbesar di dunia. Kemudian salah satunya kebetulan Bengkulu adalah nomor 3 terbesar di Indonesia. Penghasil untuk Robusta. Jadi kita menguji cobakan kopi blockchain ini startnya dari Provinsi Bengkulu karena dia nomor 3 terbesar dan juga memang butuh dukungan transparansi proses kopinya karena juga secara brand mereka belum punya brand, kita support untuk dengan adanya traceability, transparansi, brand akan mengikuti karena sudah kualitas kopinya bisa jujur di delivery 100%. Dan kemarin juga kopi dari Bengkulu juga menang dari AFPA, dari Prancis untuk award kopi-kopi yang cukup terbaik di dunia gitu. Mungkin lanjut Pak. Nah, jadi kita punya komponen tadi ada blockchain, ini diimplementasikan di kopi. Nah, sederhananya seperti itu, blockchain diimplementasikan di kopi. Kenapa di kopi? Karena kopi merupakan, di sini saya coba jelasin sedikit definisi kopi ya. Jadi kopi ini merupakan satuan digital aset yang menggunakan sistem decentralized dari Ethereum virtual machine untuk memfasilitasi transaksi dan transfer. Jadi kopi blockchain ini merupakan sistem digitalisasi komoditas kopi dengan menggunakan teknologi blockchain di Ethereum platform. Nah, tadi kalau tadi ada Vexanium, kita pakai Ethereum platform. Teknologi ini memungkinkan penelusuran transaksi di Ethereum platform ya atau Etherscan. Kopi blockchain akan memfasilitasi transparansi dan keandalan. Istilahnya kita bilang kopinya kopi jujur. Nah, jadi nggak boleh bohong. Kalau bicara blockchain, berarti Anda, kalau pemain blockchain, berarti Anda termasuk kategori yang dianggap quote-unquote adalah pemain jujur. Kira-kira gitu. Bukan berarti yang lain nggak jujur. Karena tadi yang sudah dijelaskan oleh teman kita sebelumnya adalah ini udah nggak bisa, data yang sudah di-input, yang disepakatin, sudah tersebar ke dalam decentralized, itu nggak bisa diutak-atik lagi datanya. Ya nggak bisa, ya kalau udah salah nge-input, salah masuk, ya sudah, itu sampai salah transfer, ya sudah, gone. Ya itu udah jadi konsumsi publik, nggak bisa diutak-atik lagi. Jadi kalau misalnya kalian mau ngebully orang gitu kan, ngebully orang kira-kira di medsos, Facebook, kemudian tiba-tiba, mohon maaf, bisa ngapus. Tapi kalau sudah di blockchain, kalian ngebully orang gitu, nggak bisa dihapus lagi, karena udah direkam di puluhan ribu komputer di seluruh dunia yang melakukan data mining atau data apa istilahnya data sebagai apa istilahnya miners daripada blockchain ya. Kemudian kopi blockchain juga dapat, nah kita punya kopi blockchain ini sebenarnya dapat ditukar oleh kopi robusta, kita dapat redeem istilahnya. Jadi kita sebenarnya kopi blockchain ini adalah mendigitalisasi, sederhananya nih, mendigitalisasi satuan kilogram kopi yang ada di Bengkulu. Nah, jadi setiap kopi yang masuk ke gudang kita digitalisasi menjadi satuannya satu kopi. Jadi 1 kilogram kopi di gudang setara dengan 1 kopi di dunia maya. Nah, dengan satuan 40.000 per 1 kilogramnya. Jadi satuan kopi kita kalau di exchange ada di Fok Delta atau Bambu Relay itu ada satu kopi setara dengan Rp40.000. Nah, jadi kalau misalnya mau beli kopi Bengkulu, nggak usah jauh-jauh harus ke Bengkulu, cukup aja beli kopi di dunia kripto. Otomatis dengan Anda beli kopi di dunia kripto, maka Anda bisa redeem dengan si kopinya Bengkulu yang tadi juara AFPA Prancis tadi. Dan kopinya itu bisa Anda pasang di kedai kopi Anda bisa tracking gitu, tracking bahwa kopi saya, kopi jujur nih, kopi juara dunia, kopi jujur, bisa saya tracking dan Anda bisa simpen stok kopinya melalui satuan kopi blockchain tadi di cryptocurrency tadi. Nah, ini bedanya hampir sama kayak kalian mungkin udah terbiasa naruh uang di GoPay kan? Naruh uang di GoPay atau naruh uang di pulsa HP. Simpen dulu beli pulsa HP 300.000 atau beli token listrik 500.000. Nanti kalau token listriknya habis bunyi dia tut hari isi lagi. Anda isi pulsa di 200.000, tiba-tiba lagi acara seperti ini habis pulsanya mati.
karena datanya habis. Nah, itu juga Anda harus isi lagi ulang. Nah, hampir sama dengan kopi ini, satuannya dalam bentuk kopi digitalkan. Simpelnya seperti itu sebenarnya. Jadi biar saya coba bikin agak simpel ya, karena teman-teman ini kayaknya segmennya masih anak-anak milenial, dan banyak pertanyaannya, apa itu blockchain? Nah, saya bingung nih, jawabnya Pak Pangki, kan nggak mungkin. Saya bilang, baca aja di Wikipedia gitu. Ya kan, coba rajin googling dan baca di Wikipedia gitu. Kalau nggak, jangan ikutan seminar ini terlalu berat buat kamu nanti gitu. Ya kan, kalau kata Dilan, ini terlalu berat. Oke, lanjut ya. Lanjut. Jadi sekarang ini zamannya cukup dengan online ini, cukup buka di Google saja. Bisa banyak dapat informasi. Kemudian, nah kita punya kopi yang kita digitalkan ini namanya Bengkulen Coffee. Jadi dia punya brand Bengkulen Coffee. Jadi kalau nanti Anda ada kedai-kedai Bengkulen Coffee di mana-mana, itu background-nya sudah pakai kopi blockchain. Nah, kenapa hanya Bengkulen Coffee? Bisa nggak kopi-kopi yang lain? Nah, ini menarik. Kalian yang hadir di sini nggak usah pusing-pusing untuk bangun blockchain lagi. Untuk sementara latihan dulu jadi marketingnya. Yaitu nanti marketingnya bisa memasarkan kopi blockchain solution ini kepada kedai-kedai kopi di tetangga kalian. Udah pakai blockchain belum? Kopinya udah di blockchain kan belum? Ini pakai sistem saya aja, beli kopi. Nanti secara nggak langsung Anda sebenarnya bisa menjualkan kopi kita kepada seluruh kedai-kedai kopi yang ada. Itu salah satu potensinya. Sehingga kedai kopinya tuh lebih transparan. Kedai kopinya ada logo kopi blockchain. Wah, ini kopi lo jujur nih. Kedai kopi lo jujur, kopinya aja jelas pakai blockchain. Gue udah percaya deh. Sama kayak kita masuk ke beli makanan kan ada logo halal kan? Ya, ada halal. Ya Pak Fangki? Masih monitor ya Pak Fangki? Masih bagus ya? Ya. Oke, nah jadi ada logo halal. Oh, kalian yakin ya, saya halal, aman nih. Karena ada cap halal. Nah, nanti di blockchain, kopi blockchain, kalau kita ke kedai kopi, ada logo kopi, wah ini aman nih kopinya. Kenapa? Udah ada jaminan si kopi blockchain. Apakah harus Bengkulen Coffee? Enggak harus Bengkulen Coffee. Kopi dari Kintamani, kopi Gayo, kopi apapun. Dari seluruh Indonesia, semua bisa menerapkan kopi blockchain. Nah, itu salah satu bisnis juga. Yang bisa anak-anak mahasiswa itu bisa langsung jadi marketing, nawarin di daerah kalian Gayo, Kintamani, bisa menawarkan blockchain teknologi. Jadi kalian ibaratnya tuh kalau bahasanya tuh jadi magang dulu lah. Gitu loh, magang dulu untuk mempromosikan, nanti kalian jadi instalaturnya, nanti pelan-pelan kalian baru belajar ke back office-nya, gitu loh. Jadi pelan-pelan tahapannya gitu. Jadi kenali dulu pasangan Anda, kenalin dulu seseorang itu sebelum menjadi pacar Anda dan sebelum tunangan dan sebelum nikah gitu loh. Jangan ujuk-ujuk langsung nikah kan bingung nanti, kenal juga enggak, mertua aja tahu enggak, ya kan rumah di mana, penghasilannya berapa, main langsung nikah aja kan. Nah, sama kayak blockchain ini. Kalian kalau langsung bikin blockchain-nya nanti tahu-taunya nyesel, aduh, ternyata saya enggak. Kenapa jadi saya menelanjangi sekolah saya ya saya blockchain kan? Karena blockchain itu telanjang. Blockchain itu telanjang bulat lah bahasanya gitu. Jadi bahasa kasar saya, kalau Anda mau bicara blockchain, Anda telanjang bulat gitu loh. Aplikasi Anda dibuka untuk publik, which is orang IT kan nggak begitu. Orang IT itu kan dibawa mati sama mereka ilmunya. Dibawa mati sama mereka datanya. Jadi beda dengan blockchain gitu loh. Ya, jadi ini IT yang agak kalau bahasa ininya tuh yang lebih vulgar gitu. IT vulgar nih blockchain ini. Ya. Jadi kalau kalian IT yang selama ini cuman sendirian nggak mau ngajarin orang lain, nggak bisa, nggak lolos ya blockchain. Itu kira-kira simpelnya. Karena kita sama Pak Fangki ini sudah 25 tahun, udah kakek-kakeknya IT. Jadi bahasa IT itu udah bosen dengarnya kita udah. Nah, jadi ini kira-kira dan kopi kita satuan digital ini bisa dikonversikan melalui Bengkulen Coffee supaya ada showcase-nya dulu. Kalau kita ngomong kopi blockchain nggak ada showcase-nya, nanti dia bilang ini bisa diterapkan nggak di mana? Nah, ini kita terapkan di satu provinsi Bengkulu, baru nanti provinsi lain akan ikut. Nah, gitu kira-kira. Ya, boleh lanjut, Pak Wangi. Nah, ini dengan Pak Gubernur Bengkulu juga ya, tujuan kita melalui kopi blockchain adalah kita akan meningkatkan aksesibilitas green beans. Green beans itu kopi yang belum di roasting ya. Kopi yang belum di roasting, jadi prosesnya itu dari kopinya kopi bijinya terus dikupas terus jadi green bean, jadi hijau masih kayak getah. Kemudian nanti dia dicuci, dijemur, udah kering, nanti di roasting atau digoreng. Goreng udah jadi warna tuh yang di bawah ada gambarnya warnanya. Kalau kamu lihat di kedai-kedai kopi kan ada kayak biji-biji warna kayak coklat-coklat tua gitu kan, warna agak dark brown gitu kan, jadi tua-tua. Nah, itu yang namanya roasted bean, yang udah roasting bean. Jadi beans yang udah di roasting. Nanti kalau kalian mau pesen, dia masukin ke mesin tuh. Ya mesin dia langsung grinding tuh. Langsung jadi bubuk. Kalian pesan apa? Mau espresso, mau jadi tambah susu jadi latte, cappuccino, apapun. Nah, atau sekarang lagi ngetren es kopi susu kekinian. Espressonya campur kopi susu dan gula aren, dan itu yang kita bikin namanya es Kopassus keren. Es kopi susu gula aren. Itu yang sedang kita bikin di kedai kita juga namanya Bengkulen Coffee. Kemudian yang kedua adalah kita memberikan harga nilai pasar yang real.
Nanti kalau Anda bisnisnya ini, jadi bisnis ini membuka akses, membuka dapur kalian, membuka relasi kalian. Siap nggak kalian untuk di blockchain-kan? Ya kan, pertanyaannya, kalian mau mencoba nelanjangin orang lain, siap nggak kalau diri sendiri udah telanjang duluan? Gitu. Karena bicara blockchain ini bicaranya transparansi. Gitu. Jadi kalau Anda nggak siap untuk transparansi diri Anda, coba profil Anda berani nggak dibuka? Misalnya contoh, Pak Pangki ini dulu pacarnya 15 orang, mau nggak ngasih tahu Pak Panji? Pak Pangki ternyata pacarnya 15 orang, dan kemudian kadang-kadang juga adanya juga udah pacar orang, juga dipacarin juga sama Pak Pangki gitu. Itu terbuka di blockchain. Kan nggak mungkin mau digituin. Tapi kalau yang namanya blockchain ya kayak begitu, semua data terbuka. Nggak ada yang bisa ditutupin lagi. Nah, ini juga salah satu challenging, tantangan. Saya bilang sama Pak Fangki, kita untuk IT saja belum merdeka, gimana blockchain? Nah, ini jawaban langsung pada hari ini, yaitu IT juga masih proses merdeka, dan kita blockchain kita coba paralel berjalan bersama. Kemudian juga memberikan peluang lebih mudah dalam membeli kopi di tingkat internasional. Jadi orang luar negeri udah nggak usah pusing-pusing lagi datang ke Indonesia, apalagi dengan eranya pandemi COVID seperti ini. Nah, ini menarik sekali. Dia udah pokoknya percaya ada blockchain, dia tahu kalau dia nggak bener, sama kayak kita mesen di tiket di Traveloka, atau kita mesen hotel di Traveloka. Bener kan? Kalau kita nggak suka kan di Traveloka mesen hotelnya, marah kita. Kita langsung kasih bintang 1. Wah, itu langsung stres tuh. Pengusaha hotelnya langsung grogi, langsung minta maaf, langsung bikin jawaban, karena dia takut tangan konsumennya ngasih tahu bintang 1. Nah, sama dengan kopi blockchain, nanti kita akan memberikan bintang-bintang scoring gitu loh. Jadi nanti kopi yang transparan ini kalau jelek, dia akan blacklist, nggak kita masukin dalam prioritas, dalam rating. Sehingga akan turun dia grade-nya ke depan. Yang kedua, ketiga, keempat, kelima akan turun terus ke bawah. Nah, jadi ini sistem yang sedang berjalan terus kita kembangkan, tapi karena kita sekarang kembangkan kopi blockchain hanya untuk Bengkulu, belum ada provinsi lain yang mau dibukakan, ya kita fokus di Bengkulu dulu, supaya ini jalan. Kemudian juga hilangnya biaya inventaris untuk pelanggan, kemudian berikan kopi terpercaya kepada pembeli karena transparan dan dapat dilacak. Sama kayak kalian mesen di Gojek sekarang, seneng kan, nggak mau lagi naik tukang ojek konvensional. Karena apa? Karena kalau sama abang Gojek, kalau dia nggak bener, komplain, bintangnya kasih bintang 1, abang Grab nggak mau lagi ojek pangkalan kan. Dulu kan kayaknya masihnya maunya ojek pangkalan, tapi sekarang maunya yang ojek yang bisa di tracking. Nah, ini kalau kopi bisa di tracking, namanya kopi blockchain. Kemudian juga kelola penyimpan gudang yang lebih baik, hindari perantara. Nah, kita hampir boleh dibilang ini mendistrap dalam dunia perkopian secara ekstrim. Ya, jadi disrupsi dunia perkopian secara ekstrim. Jadi kalau Gojek mendistrap dunia transportasi, nggak terlalu ekstrim. Kalau blockchain lebih ekstrim lagi gitu, karena langsung bareng-bareng terbuka semuanya gitu, transparan. Nah, jadi nggak semua sektor, ya kita harus ngomong, nggak semua sektor mampu dilakukan seperti ini gitu loh. Jadi sulit juga mencari contoh kliennya, walaupun teknologi bisa kita kembangkan. Kemudian juga nanti akan meningkatkan permintaan ekspor kopi yang jujur. Kita kan mau cari bisnis yang jujur dong. Siapa sih yang mau beli yang dibohongin? Benar nggak? Sama, pembeli luar negeri juga sama. Dia udah beli bayar dolar, kopinya nggak sesuai dengan spek. Ya, dia juga marah dong. Dia kan manusia juga. Dengan adanya kopi blockchain, kita bisa tracking masalahnya di mana, apa penyimpanannya, apa delivery-nya, atau waktu pengiriman awalnya memang nggak benar. Nah, itu melalui kopi blockchain tadi. Lanjut. Nah, ya ini di sistem ya, jadi overall lah dari tadi proses dari seedling, growing, harvesting, processing, cupping, roasting, coffee. Jadi proses dari grower, package, transport, distribution, store. Jadi dari proses awal, dari bahasa kita simpelnya from farm to cup. From farm tuh dari pertaniannya, dari kebunnya langsung sampai kepada cup di mulutnya konsumen. Nah, itu melalui QR code nanti dipermudah gitu. Seperti itu. Pak Fangki, sorry saya ada sinyal tadi masuk sedikit karena saya pakai handphone. Suara saya masih jelas, Pak Fangki? Ya, Pak. Lanjut, Pak. Sorry, jadi saya juga lupa sebentar ya. Padahal sudah saya ini kan. Sorry ini. Oke, sorry sebentar. Ya boleh Pak, lanjut. Berikutnya ya. Ya, berikutnya boleh. Sorry. Ya, kita ada di Trust Wallet ya, jadi bisa download kalau mau coba untuk lihat-lihat kopi exchange. Kalau mau kita ada udah di istilahnya sudah di dalam listingnya CoinGecko sama CoinCodex. Jadi profiling kita bisa dilihat di sana. Kemudian kita juga di exchange-nya di Forteta sama Bamboo Relay, dan kita menggunakan Trust Wallet ya, lebih simpel aja untuk mereka yang mau bertransaksi kopi kita.
Jadi dengan adanya mau beli kopi, mau kopi ini disimpan buat nanti dalam jangka panjang harga value-nya akan naik karena harga kopi makin langka, makin susah, atau mau dilakukan untuk redeem pembelian kopi kita, atau nanti mau dipakai disimpan menjadi semacam kita punya program kayak loyalty program. Jadi ini konsepnya model kayak deposito, tapi kita nggak bilang ini deposito, tapi diskon. Jadi kayak pembelian diskon untuk masa penyimpanan 1 tahun gitu. Kita kasih diskon 10%. Kalau deposito kan mungkin 1 tahun, let's say 6%. Kita 10% untuk loyalty program namanya. Jadi kita punya program bisa disimpan, bisa jadi investasi jangka panjang, bisa dijadikan untuk kebutuhan transaksi pembelian kopi, bisa macam-macam fungsinya. Nah, yang nggak boleh di Indonesia adalah ini menjadi alat bayar. Misalnya kopi kita jadi sama kayak GoPay atau sama saya kayak jadi OVO, nah itu yang nggak boleh. Tapi kita bisa konversikan redeem ini ke GoPay sama ke OVO, ya kita sedang melakukan kerjasama seperti itu nanti ke depan. Sedang kita proses juga. Cuman kan bentuknya sekarang kan masalah hukumnya masih harus hati-hati, jangan sampai nanti dianggap ini adalah alat pembayaran. Karena beda tipis ya, teknologi itu udah nggak bisa dibatasi sebenarnya. Jadi kenapa namanya cryptocurrency, kenapa namanya currency ya, karena memang ini ujung-ujungnya jadi mata uang. Gitu loh. Karena kita punya database, kumpul jadi satu, jadi value, ya jadi mata uang sebenarnya, gitu loh maksudnya. Kalau ini nggak jadi mata uang, value-nya adalah harus ada willing dari corporate untuk membangun blockchain yang tujuan untuk menelanjangi perusahaannya. Which is menurut saya kayaknya ya oke sih, cukup sulit juga untuk ada perusahaan yang sudah merasa jadi konglomerasi besar, sudah mau membuka diri ke publik. Kayaknya agak sulit, kecuali di-disrupt sama anak-anak muda seperti kalian nanti melakukan disrupt dengan misalnya membuat UMKM blockchain. Nah, pasti kan jadinya jatuhnya ke UMKM token. Akhirnya ada tokenisasinya, karena kan selalu harus ada standarisasinya. Kodifikasi itu sebenarnya jadi kalau banyak dan distruktur dengan rapi itu jadi dan bisa dipertukarkan, itu menjadi uang sebenarnya akhirnya secara nggak langsung. Gitu. Jadi ini memang masih sumir ya. Jadi ini value-nya besar, tapi di negara-negara mulai pada khawatir dengan orang kok kayaknya bisa nyetak uang sendiri, bahasa gampangnya gitu. Bisa lanjut Pak Fangki? Ya ini dia kita punya kopi, kita amount kita 300 juta KOPI kopi. Kalau setaranya satu kopi kita bikin di situ adalah 40.000 ya. Jadi kalau lihat sebelah kanan itu, kanan bawah ya kan, itu satu kopi kita 1 kilogram Fine Robusta setara dengan Rp40.000. Nah, kalau kita udah setarakan satu kopi 1 kilogram 40.000, akhirnya kan satu kopi kita bisa dipertukarkan nih untuk misalnya ikut seminarnya Pak Fangki bayar 100.000. Nanti bisa kita istilahnya kita bukan beli tiket Pak, tapi kita bahasanya redeem kopi redeem tiketnya Pak Fangki 2,5 kopi. Kan sama aja dengan uang itu sebenarnya. Cuman kita nggak bilang uang, kita bilang redeem, kita tukar gitu. Jadi tukar dengan Pak Fangki. Kita nggak bilang ini kita beli tiket Pak Fangki, nggak boleh. Tapi kita ada program dengan Pak Fangki bahwa bisa tiket Pak Fangki bisa ditukarkan dengan kopi. Ya, lama-lama kalau karena sistem IT kan orang nggak ngerti lagi itu jadi antara uang atau bukan. Nah, jadi memang sangat bias ya, bahwa ujung-ujungnya ini duit lah. Bahasa saya sebenarnya jadi sebenarnya alat tukar gitu. Akhirnya sebenarnya jadi mata uang juga. Nah, cuman bedanya nggak resmi kayak GoPay atau Gojek, ada satu platform lagi di tengah-tengahnya yaitu izin e-wallet atau izin e-money gitu. Nah, kita target di bawah kalau bisa lihat itu 40, kita lihat. Jadi kita menerbitkan 300 juta satuan kopi. Kenapa 300 juta? Karena Fine Robusta kopi di Indonesia itu kita udah hitung 150.000 ton setahun. Jadi setara dengan 150 juta satuan kopi. Jadi kalau kita anggap 2 tahun berturut-turut Fine Robusta di Indonesia itu dalam satuan digital, kalau orang investor luar negeri percaya masuk ke dalam 300 juta kopi, maka dia langsung jadi investornya kopi se-Indonesia. As simple as that gitu. Jadi kalau ada orang investor luar negeri datang beli 300 juta kopi yang kita terbitkan, otomatis kan kita akan membeli stok kopi yang ada. Gitu. Dan akibatnya ya dia pemegang konsesi kopi Indonesia. Nah, memang serba salah dengan dunia keterbukaan ini jadinya jadi dianggapnya monopoli lagi. Tapi karena kebetulan dalam satuan cryptocurrency ini kan yang pemilik itu bisa banyak, bisa
bisa rame-rame, nggak cuma satu, nggak mungkin dia kuasai. Dan juga walaupun dia kuasai secara majority tokennya, tapi dia tidak menguasai suaranya untuk mengatur distribusi kopi. Jadi tetap dianggapnya ini tidak bisa mengatur ke dalam struktur perusahaan. Lain kalau punya saham ya. Kalau punya saham kan dia beli 51% saja, dia udah kuasai bisnisnya si perusahaan tersebut. Kalau ini enggak, dia hanya mempercayakan uangnya ditaruh dalam satuan kopi dan dia percayakan itu ditaruh di situ dan kopi itu bisa di-manage jadi satu value ya. Jadi jatuhnya akhirnya ke investment management. Jadi memang nabrak-nabrak kemana-mana nih nabrak ini. Ya, kopi blockchain. Jadi saya mau kasih tahu, kopi blockchain aja nabraknya udah banyak gitu. Nah, sementara yang lain baru mau mulai cari produk. Nah, kita aja udah nabrak kemana-mana. Dan ini kalau nggak hati-hati bisa bahaya, bisa kena pidana karena dianggapnya nanti menggunakan bisa masuknya ke OJK karena dianggapnya jadi perbankan bayangan atau investor bayangan karena harus ada izin Bapepam untuk ngumpulin uang, harus ada izin untuk deposito, ada perbankan, harus ada izin BI. Ya, jadi sangat sensitif. Makanya sekarang Bapepti yang mengeluarkan lisensinya adalah baru pendaftaran itu namanya crypto asset. Ya, jadi crypto aset itu tuh sebenarnya dianggap ini adalah sama kayak bursa komoditi, nggak ada bedanya sama bursa komoditi jagung, beras, kalau di Belanda tuh bunga ya, komoditi kan gitu jatuhnya. Itu bisa diperdagangkan kontrak forward atau kontrak yang sekarang. Itu kira-kira. Ya, mungkin lanjut. Dikit lagi kita selesai. Belum pada tidur kan semuanya? Belum, Pak. Belum ya, tidur ya, takutnya tidur gitu kan ini. Ya, jadi ya ini cukup makanya sedang tadi cukup simple tapi juga tidak mudah juga untuk bikinnya. Jadi distribusi ini diharapkan sebagai berikut, yaitu adalah Trust Wallet tadi, tata caranya bisa masuk ke Trust Wallet, bisa download, bisa exchange-nya di Fog Data dan Bamboo Relay, dan bisa tautannya bisa dilihat di sini, nanti bisa software paparan ini bisa dibagikan. Lanjut. Okay. Ya, ini konsep konsep distribusinya. Jadi konsep distribusinya pada petani kopi, kita masuk ke gudang masuk pengolahan kopi dan distribusi, nanti masuk ke warehouse, kemana-mana. Jadi perjalanan kopi itu kan panjang. Dari petani metik, nyuci, ngupas, jemur, goreng, roasting, packing, kirim, masuk ke kedai, dimasak lagi, diolah lagi, itu harus transparan semua prosesnya. Bayangin, segini proses panjang, sanggup nggak anak-anak lulusan kuliah yang masih mau cari kerja gitu loh untuk ngurusin kayak beginian? Kan nggak semudah itu. Lebih mudah kalian ikut magang di sini. Ikut yuk bareng magang, kamu pegang di mana? Oh coba Pak, saya mau pegang jadi IT adminnya untuk medsos. Oh Pak, saya mau pegang coba di bidang pemasarannya Pak, saya senang masarin produk. Nanti saya belajar tentang teknologinya, kalian bisa jelasin dulu. Jadi bahasanya tuh ngenek dulu lah. Ngenek tuh bahasanya tuh ya magang dulu lah. Dengan ini bisa kita terbuka magang kan online ya, sekarang enak, jadi nggak perlu harus ketemu tatap muka, nanti bisa langsung daftar ke Pak Fangki lah, kita juga dengan Pak Fangki juga kerjasamanya untuk kita bikin program magang untuk program kopi blockchain ini. Jadi kalian terjun langsung deh, karena kalau nggak terjun langsung dengerin obrolan saya nih ngantuk gitu, habis ngantuk juga nanti tambah pusing gitu kan ngelihatnya. Jadi mendingan langsung jalankan nanti gampang ya, ternyata gampang banget ya. Nah jadi kan dapat benefitnya dari program magang itu. Jadi dan juga kalau yang udah punya duit mungkin udah ngerti, wah ini menarik nih kalau saya taruh duit di sini daripada taruh di bank, nanti bank kena krisis COVID, bangkrut lagi. Kalau kopi kan transparan, gue bisa lihat nih, jujur nggak nih si Pak Deddy ini, bener nggak dia bisa main-main? Nah kan karena transparan. Jadi kalau bank aja belum tentu transparan, jangan salah. Bank mana nggak tahu sih berapa uang dia, bagaimana prosesnya? Kan ada yang lembaga auditnya juga nggak bisa dipercaya. Nah, dengan adanya blockchain ini, kita sekelas seorang saya saja, orang bisa percaya karena blockchain-nya, bukan karena personal orangnya, gitu loh. Nah, sama kayak Bitcoin-nya bukan pembuatnya, tapi karena Bitcoin-nya adalah menggunakan basis blockchain, sehingga dia dipercaya. Itu dia kelebihan kita dengan blockchain, itu kita sudah di-stempel bahwa kalau dengan blockchain itu prosesnya bagus, gitu loh, aman. Ya, lanjut, Pak. Nah, ya inilah kira-kira tadi terima kasih dari tadi sekilas penjelasannya. Nanti lebih jelas bisa lihat di copyblockchain.io karena yang ini juga harus pelan-pelan diserapnya. Nanti juga bisa latihan dan juga kita ada kalau yang mau ingin workshop lebih dalam, yang karena waktu kita kan di sini mepet, nggak mungkin kita dalam waktu 30 menit bisa selesai semua jelasin kan, jadi nggak masuk. Jadi kita ada workshop di tanggal 26 Agustus di acaranya Sumatera Coffee Days ya.
itu juga kita bisa ada workshop di sana. Mungkin Pak Dadan nggak tahu apa dia sudah share. Udah nih sebentar. Coba satu lembar aja Saya itu. share. Biar kalau yang penasaran pengen lebih, karena 30 menit nggak kenyang gitu takutnya kan. Ya, ini, Pak. Jadi kita ada acara virtual Sumatera Coffee Days. Jadi di mana setup peluang dan tantangan di masa new normal. Nah itu kita akan ada workshop di sana. Silakan yang mau masuk bisa registrasi di sana. Nanti kita juga dengan Pak Fangki juga bersama kita ngegarap untuk kegiatan event ini. Dan di sini nanti kalian ada program workshop kita lebih dalam dan juga kalian bisa melihat segala jenis perkopian yang ada di Sumatera. Jadi kopi dari Gayo, dari Lintong, dari Sumatera Utara, dari Lampung, dari Sumsel, termasuk Bengkulu salah satunya. Nah, dalam acara tersebut, Kopi Blockchain akan sebagai host kegiatan acara tersebut, dan kita membuat workshop untuk adik-adik, milenial, masyarakat IT, atau masyarakat umum atau kelompok tani yang ingin ditransparansikan, yang ingin ditraceability-kan. Nah, itu kita sudah membuat di acara tersebut. Demikian mungkin Pak Fangki dari saya, mungkin selebihnya mungkin ada yang tanya jawab lebih menyegarkan. Silakan. Terima kasih dan waktu dan tempat. Baik, Pak. Oke, jadi sebentar ya, saya udah dapat nih beberapa pertanyaan ya. Jadi saya kumpulkan sebentar. Pak Edward, silakan monitornya dinyalakan lagi. Ya, Pak. Ya, oke. Dari Pak Edward tadi sudah saya copy paste, ada pertanyaan ya, Pak ya. Kita langsung masuk ke sesi Q&A ya, Pak Dedi ya, Pak Edward ya. Iya. Pak Edward bisa lihat di chat yang saya chat pribadi, di situ ada dari Pak Dawan Agung pribadi ya. Bagaimana sistem push ke blockchain? Apakah API kan basicnya kita post data by URL, namun konsep blockchain by system seperti apa, Pak Edward? Mungkin langsung dijawab, Pak. Oke, jadi kalau di smart contract sendiri sebenarnya dia tuh di smart contract-nya sebenarnya juga udah ada API gateway-nya. Jadi sebenarnya nanti kita tinggal connect aja lewat API tersebut. Jadi di smart contract sendiri di bagian layer depannya kita sediakan API kayak gitu. Jadi tinggal nembak ke situ aja. Gitu ya, Pak ya? Simple, sesimpel itu ya, Pak? Iya, Pak. Oke. Saya langsung lanjut ke pertanyaan yang kedua. Jika kita data yang kita push ke blockchain bisa dibilang tidak perlu masuk ke database kita ya, Pak? Gimana tuh, Pak? Jadi gini, kalau tergantung kebutuhan. Jadi nggak semua data yang dimasukkan ke blockchain itu emang tujuannya untuk nge-pull, nggak juga. Jadi ada kebutuhan yang tujuannya untuk melakukan verifikasi. Contohnya gini, kan di dalam sebuah sistem biasanya ada secondary server. Ya kan, ada secondary server di mana untuk melakukan validasi data. Ya kan, kadang ini berhubungan, biasanya tujuannya dengan menghubungkan dengan keuangan, terus ada proses administrasi atau activity di dalamnya. Nah, diperlukan buat adanya yang namanya secondary account, kayak gitu. Buat jaga-jaga misalnya ada terjadi hacking atau apa. Nah, untuk validasinya sendiri biasanya kalau menggunakan teknologi blockchain, untuk para developer-developer yang awam, bisa itu dijadikan acuan, kayak gitu. Tapi ada juga kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya langsung end-to-end, yang dimana saya mau taruh data di blockchain. Contoh yang paling kebanyakan kan yang sekarang kita lagi issue sama media, teman-teman media di Indonesia, sama juga dari kita lagi issue ke Kominfo, adalah memulai gerakan untuk upload konten to blockchain. Kayak gitu. Jadi artikel-artikel yang sebenarnya kita lihat di media itu, kan jatuhnya langsung kita pull ke blockchain supaya itu bisa dijadikan certification di situ. Ya. Oke, itu ya Pak, pertanyaan dari Pak Dawam Agung pribadi. Mudah-mudahan menjawab. Saya langsung masuk ke pertanyaan dari Pak Edi, Pak. Pak Edi bertanya definisi bahwa cryptocurrency legal diperdagangkan di Indonesia. Apakah artinya legal bisa jadi alat pembayaran yang sah? Kita bisa lihat di mana pernyataan ini. Apakah blockchain ada kemungkinan gagal transaksi karena masalah infrastruktur atau network sehingga data yang ada tidak konsisten. Silakan, Pak. Oke, jadi gini, terkait dengan aturan cryptocurrency dalam bahasa awamnya buat teman-teman trader atau teman-teman yang baru mengenal kripto, bahasanya Bapepti sama Kemendak itu kripto aset, ya.
Kalau bahasanya BI namanya virtual currency. Jadi sebenarnya itu intinya sama aja, dan saat ini berdasarkan aturan Kemendak 99 yang di-push tahun 2000 berapa ya? 2019 kalau nggak salah, itu sudah sah sebagai Bitcoin yang setelah diakui sebagai sebuah aset gitu. Dan satuan lainnya hanya bersatu pada sebuah aset. Tidak diperuntukkan untuk perdagangan, karena berdasarkan aturan BI belum ada terkait dengan legalitas bahwa digital aset ketika koin, misal gini nih, kayak Bitcoin diperdagangkan di bursa, berarti kan itu masuknya pada area Kementerian Perdagangan di Bapepti, sama seperti forex dan saham. Seperti itu. Makanya kalau bila diarahkan ke industri perbayaran, nah itu yang akan jadi beratnya di sisi situnya. Gitu, karena belum ada aturan yang jelas, dan emang dari saat ini kan saya juga lagi issued ke Bapepti juga, kami juga sering dipanggil untuk sebagai narasumber karena mungkin saat ini baru terkait dengan koin-koin yang terlisting di bursa. Nah, kedepannya terkait dengan koin-koin yang ada dipublish di Indonesia juga akan ada standar hukumnya sendiri. Seperti itu. Ya, kalau untuk pembayaran masih cukup lama lah, karena urusan pembayaran itu jatuhnya harus antara koordinasi sama BI sama Bapepti dulu. Dan sampai saat ini di asosiasi blockchain dan teman-teman lainnya emang belum ada isu sampai ke sana. Oke, Pak. Dan mungkin saya mau yang lanjutannya, apakah yang di mana ya? Oh, apakah blockchain ada kemungkinan gagal transaksi karena masalah infrastruktur, network, dan lain-lain? Kalau kita ngomong terkait ada failure, tetap semua yang namanya sebuah teknologi pasti ada chance untuk failure. Tapi yang berbeda dengan teknologi blockchain, itu gini, kesuksesan teknologi blockchain itu ditentukan dari seberapa kuat jaringan di networknya sebenarnya. Dan harus diperhatikan bahwa ketika kita memilih sebuah jaringan network, ya, seperti ada Ethereum, ada EOS, ada Tron, ada yang lain-lain, itu harus dipertimbangkan dari sisi infrastrukturnya dulu. Apakah bisa scalability atau tidak? Kayak gitu. Karena banyak faktor yang mungkin teman-teman di sini belum terlalu paham melihat dari scalability-nya itu dari sisi mananya. Oke. Ya, jadi ini dia ada peluang baru ya Pak, karena saya perhatiin juga banyak teman-teman yang jadi konsultan blockchain ya. Iya Pak. Iya. Oke, terakhir ini ada untuk Pak Edward dari Bu Arini nih ya. Bagaimana membuat aplikasi blockchain ini ya? Kan tadi sudah terkait dengan komputer, banyak yang terhubung. Ini komputer siapa saja dan network mana? Apakah memang secara legalisasi deal dulu baru mengadakan blockchain atau bagaimana teknisnya? Tadi sudah jelaskan singkat ya, tapi mungkin Pak Edward bisa bantu jelasin lagi sedikit. Jadi sebenarnya kalau untuk masalah yang seperti itu, untuk pengaplikasian teknologi blockchain kan sampai hari ini bebas-bebas aja ya. Karena kan emang teknologi ini kebanyakan untuk area dalam ruang lingkup blockchain ini kan ada terbagi atas dua, private sama public. Kalau public seperti Vexanium, Ethereum, Tron, dan kawan-kawan emang kita public blockchain dan kita open source. Jadi siapapun bisa belajar di situ. Tapi yang mau saya sedikit sharingkan di sini adalah ada peluang bisnis yang mungkin nggak semua orang paham di Indonesia terkait dengan blockchain. Karena cuma sedikit orang yang paham. Yaitu adalah apa? Peluang menjadi smart contract consultant, bukan blockchain consultant. Ini yang suka orang terbalik di Indonesia. Kenapa? Menjadi blockchain consultant itu berbicara pada ngomong adalah infrastruktur data. Sama kan seperti kita membangun teknologi cloud dan prinsipnya semuanya sama. Seperti itu. Oh, kalau mau pakai cloud apa? Pakai API-nya, pakai aksesnya kemana aja, udah itu prinsipnya semua sama. Tapi yang belum orang paham, uangnya itu di Indonesia apa? Itu belajar menjadi smart contract consultant. Yang dimana dia sudah mengerti, oh ini loh, kamu bisnisnya mau masuk ke blockchain, mau seperti apa? Oh seperti ini. Oh kita ada smart contract-nya. Nah dari situ, itu bisa jadi ladang uang di Indonesia. Dan nilai smart contract-nya itu bisa hampir nilainya puluhan juta. Dan saya udah ngebanyakin beberapa project yang kita handle seperti itu. Dan to be surprise juga banyak emang tim sama kita punya mitra yang emang kita latih orang yang untuk menjadi smart contract consultant itu dari benar-benar minimal modalnya cuma lulusan SMA. Wah. SMK. Satu smart contract pengerjaan itu paling 32 hari 50 juta. Dan di Indonesia banyak banget, Pak, yang sekarang lagi berbondong-bondong untuk nge-shoot. Kayak gitu. Kenapa?
Karena sebenarnya yang orang harus pahamin adalah mau blockchain dari ujung mana sampai ujung mana, mau merek apa sampai merek apa, itu semua intinya semua sama. Dan untuk industri blockchain yang paling penting itu di smart contract-nya sebenarnya harus dibelajarin. Ya. Kalau Wah, digaranti TPS 2 juta, TPS 5.000, 10.000, sampai hari ini pembuktian secara komersil, secara industri besar belum ada data risetnya. Jadi itu masih kita bisa bilang masih mimpinya jauh. Tapi kalau misalnya untuk mau bikin TPS, mewujudkan seperti itu, kembali lagi modalnya berapa banyak yang harus dikeluarkan. Karena kan intinya daripada kecepatan TPS itu dari berapa banyak miners, daripada banyak block producer atau nodes. Kayak gitu. Oke. Langsung tadi Pak dijawab sama Bu Arini, kapan kita buat event smart contract consultant, ada trainingnya. Oke. Saya lanjut langsung ke pertanyaan untuk Pak Dedi nih. Pak Dedi ada pertanyaan dari Pak Indra. Apakah sama platform aplikasinya dengan platform Kopi Jago, Pak? Kopi Jago yang keliling itu ya. Jadi Ya. Kopi Jago tuh dia istilahnya menggunakan mobile coffee chain. Jadi rantai. Chain itu kan bahasa Indonesia rantai. Jadi ada blockchain, rantai blok. Ada keychain adalah rantai kunci gitu kan, kunci keychain kan gitu kan. Kalau kita bicara mobile coffee chain ya dia membangun aplikasi untuk pesennya pakai online aplikasi apps. Jadi memang beda antara kopi blockchain itu bicara hulu, bicara mereka mobile coffee chains, mungkin dia punya bangun aplikasi untuk dihilir, untuk memudahkan grab and go. Biasanya pesan kopi kan zaman sekarang kan ngetrennya pesan sekarang nanti ambil delivery di tempat tertentu, nah itu pakai aplikasi. Nah itu bisa pakai blockchain, bisa tidak itu. Iya. Jadi beda ya Pak ya? Beda. Oke, terus wah ini kalau Pak Seven sih nanya ini nih kayaknya favoritnya dia ini Pak. Kopi Sidikalang ada nggak nih Pak nanti Pak di Sumatera Coffee ini Pak? Iya, Acara. kalau ada mitra kita ada dari Sidikalang, dia juga akan ikut booth stand kita. Kita punya ada expo kita namanya virtual trade expo. Jadi kalau ini kan kita seminar webinar ya. Nanti di acara itu kita ada webinar, ada expo-nya, ada booth-nya, booth virtual juga. Jadi lebih kayak kita datang ke acara JHCC ngeliat pameran mobil gitu loh. Jadi ada tempat booth-nya, ada tempat belajar seminar, ada workshop-nya. Ya itu kita bikin tanggal 26. Ada sih. Ada workshop barista juga, Pak? Ada workshop barista, okay. ada workshop kopi blockchain, ada pokoknya all about kopi and blockchain. Ya, jadi dua-dua itu kita padukan semua. Ini menarik ya, karena event virtual tentang kopi. Mungkin yang pertama kali ya, Pak ya? Ya, tentang kopi pertama. Virtual Expo, kopi, bukan hanya seminar, tapi ada expo. Ya, virtual expo ya. Expo. Jadi itu adalah akhir dari pertanyaan-pertanyaan disampaikan ke saya selaku host moderator pada sore kali ini. Saya akan langsung masuk ke closing. Silakan Pak Edward, ada closing statement-nya sebelum kita menutup acara kita. Oke, jadi buat teman-teman, Bapak, Ibu sekalian yang di sini, terutama saya lihat kebanyakan mahasiswa ya, menanggapi dengan teknologi blockchain, buat saya yang saya bisa bilang adalah pelajarilah dan carilah peluang. Kenapa? Karena industri ini adalah industri yang paling sangat menarik dan bisa membuat pembaruan untuk bangsa ini. Itu aja. Oke. Pak Dedi, silakan closing statement-nya, Pak. Ya, jadi kita bagus pembicaranya. Tadi kalau bicaranya untuk teknologi bisa dengan Vexanium. Kalau bicara mau langsung bisnisnya, langsung mau cari duit jadi sales, jadi IT, teknika support, segala macam di Kopi Blockchain kita bisa buka untuk partnership, kita bisa untuk magang dan segala macam. Halo Pak Dedi. Ya, halo. Ya, oke. Ya, itu Pak kira-kira. Ya, oke Pak Dedi. Jadi itulah Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan, terima kasih kita ucapkan kepada Pak Edward dari Vexanium, Pak Dedi dari Kopi Blockchain untuk kesempatannya bisa sharing ya dalam acara kita yang pertama, Merdeka Blockchain Indonesia. Di sini kita lihat bahwa kita bisa menggunakan teknologi blockchain ya, bisa untuk bisa untuk bisnis ya, dan tadi juga sudah dijelaskan secara gamblang langsung oleh pelaku bisnis, salah satunya
Pak Dedi ya, dan Pak Edward juga tadi menyampaikan ada beberapa peluang buat kita yang bisa masuk atau mendalami terkait dengan blockchain, khususnya terkait dengan smart contract consultant ya. Nanti kita bahas, kita bikinkan khusus buat event buat itu ya Pak Edward ya. Siap, Pak. Itu Oke, jadi untuk dan juga tadi ada tawaran magang ya dari Pak Dedi nih, dari Kopi Blockchain ya. Nanti bisa kita tindak lanjuti, bisa kontak ke saya dulu, nanti saya akan bantu interfacing ke Pak Dedi dan tim. Jadi itu adalah akhir dari sesi kita pada sore kali ini. Terima kasih untuk para pembicara kita. Terima kasih untuk peserta ya. Mohon maaf kami tidak relay ke YouTube, ada masalah sore ini. Jadi kami akan upload segera ke YouTube untuk bisa dinikmati oleh rekan-rekan yang lain yang berhalangan ikut pada sesi kita sore kali ini ya. Atas nama Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi dan Komunikasi Aptiknas, saya Vanky Christian mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan kita pada sore kali ini. Kami menantikan kembali kehadiran Bapak Ibu sekalian di sesi selanjutnya di minggu depan. Kita membahas tentang education teknologi atau edutech ya, Merdeka Education Teknologi atau edutech Indonesia. Ya, 13 Agustus, kemudian ada sesi database dan aplikasi di 19 Agustus, dan terakhir sesi data center dan cloud yang merdeka di tanggal 27 Agustus. Pastikan Anda tetap mendaftar dan mengikuti eventcerdas.com ataupun channel YouTube Event Cerdas ya. Terima kasih. Salam sehat ya untuk kita semua. Terima kasih Pak Edward, terima kasih Pak Dedi ya. Sampai jumpa di sama-sama Pak. Kita selanjutnya ya. Ya. Silakan kalau mau tampilkan videonya dan greetings ya sebelum kita tutup virtual meeting Zoom meeting kita sore kali ini ya. Ya, baik. Banyak sekali nih teman-teman yang selalu hadir ya, ikut dalam berbagai kegiatan Aptiknas ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian ya. Nanti akan di screenshot dulu oleh panitia untuk bisa buat dokumentasi kita semua ya. Jangan lupa nanti tetap ikuti kegiatan kami di eventcerdas.com dan juga YouTube channel Event Cerdas ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Salam sehat, sampai jumpa di event kita minggu depan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Yuk, terima kasih semua. Terima kasih semua. Nanti materi dan bahan bisa kami akan emailkan. Terima kasih ya. Saya tutup ya, Pak Dedi, Pak Edward. Ya, oke. Makasih Pak ya. Saya live ya. Pak. Oke. Ya, thank you semua.